Oke, selamat malam Mas. Kita malam ini masuk di pertemuan kedua untuk belajar OpenCV di Jetson Nano ya. Seperti biasa, kita akan menggunakan Visual Studio Code. Kita tinggal connect aja ke Jetson Nano-nya ya. Nah, untuk materinya sudah ada di GitHub, jadi Masnya juga bisa buka ya. Hari ini kita akan belajar beberapa hal, terutama di basic functionality atau core functionality lah kita sebutnya kalau di OpenCV ya, berupa teknik merging, splitting channel, terus resizing, cropping, terus color space. Nah, itu juga yang sebenarnya sebelumnya pernah kita pelajari pada saat di training face recognition dan object detection, tapi di bagian ini kita akan coba tajamkan kembali metode-metodenya, ada functionality apa saja, dan yang menariknya malam hari ini kita coba gali juga pemanfaatan atau utilisasi GPU Jetson Nano. Jadi si OpenCV ini punya implementasi function computer vision atau OpenCV yang memang ketika dieksekut akan run di atas GPU-nya Jetson Nano di samping yang biasanya kita gunakan dan memang runningnya di atas CPU Jetson Nano gitu ya. Nah, untuk implementasinya kita akan coba tunjukkan. Oke, sebentar saya buka pertemuan duanya. Nah, biar enak, karena kita akan coba nanti ke depannya ya menggunakan GPU-nya OpenCV, GPU-nya Jetson Nano, maaf. Nah, di sini ada yang perlu kita setup sedikit gitu, Mas, untuk ensure kalau Jetson Nano-nya itu kita set full performance gitu ya. Nah, gimana caranya? Ini tinggal kita panggil dua command berikut ini nih untuk maximizing Jetson Nano performance, yaitu sudo nvp model -m0. Ini tinggal dibuka aja di terminalnya VS Code yang sedang meremote ke Jetson Nano ya. Tinggal di running seperti ini. Dan juga command keduanya adalah Jetson Clock. Nah, ini untuk memastikan kalau si Jetson Nano-nya itu dalam mode maksimum performance gitu ya. Nah, tentu saja memang ada sisi positifnya, itu si Jetson Nano-nya di push di performa maksimumnya gitu ya, tapi memang konsumsi powernya menjadi lebih tinggi gitu, jadi lebih banyak dibanding mode standar gitu ya. Ini yang di settingan itu ya Mas ya, bisa ya dari settingan kalau di GUI. Oh, bisa juga dari via GUI yang di pojok kiri atasnya itu ya, kanan atasnya ya. Iya. Itu kalau diklik kan bisa mode juga ya untuk Iya. maksimum performance. Nah, kalau via CMD line itu menggunakan NVP model dan Jetson Clock, gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Iya. Yang bikin fan-nya tambah kenceng juga ini ya Mas. Yes, pasti. Karena execution dari CPU-nya juga makin intens, makin tinggi. Kayak kalau di CPU tuh kayak kita overclock lah, kurang lebih kayak gitu ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya juga masih ingat mungkinnya di dulu-dulu pernah saya share program untuk melakukan profiling GPU. Kalau Masnya mungkin belum install, bisa coba diinstal lagi. Nanti kalau linknya belum dapat, nanti saya coba share ulang ya. Itu JTOP ya, untuk bisa, jadi mirip Hotop kalau di Linux ya, tapi JTOP-nya di Jetson Nano ini kita bisa lihat utilisasi GPU-nya gitu ya. Ini tinggal panggil JTOP. Nah, dia bisa nampilin profil CPU-nya seperti hardtop biasa, tapi di sini ada spesialnya nih, bisa nunjukin memory consumption di sisi GPU gitu ya. Nah, ini JTOP ini jadi sebenarnya kompilasi dari versi hardtop, tapi didesain khusus untuk Jetson Nano, Jetson TX1, dan versi di atasnya gitu ya. Nah, ini
Mungkin untuk sekarang kita close dulu, tapi nanti pas kita nge-run program yang mengutilize GPU, kita bisa lihat tuh, bener nggak GPU memorinya kemakan gitu ya, ke allocate gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba mulai seperti biasa dari import library. Nah, di sini kita butuh library OpenCV dan NumPy, Mas. Tinggal kita run aja. Nah, kita akan mulai dari hal paling basic gitu ya. Sebelumnya mungkin kan kita cukup mengetahui kalau gambar di sisi OpenCV itu akan dihandle sebagai apa namanya NumPy array gitu ya. Baik itu yang grayscale dalam satu channel ataupun yang RGB dalam 3 channel gitu ya, Mas. Nah, di sini kita akan coba mengenal tipe image data structure lain di samping yang versi NumPy array-nya gitu ya, yang selama ini sering kita gunakan. Nah, untuk itu cukup beralasan kalau misalkan kita berbicara lebih dasar terkait Python binding gitu ya. Karena OpenCV ini kan implementasi aslinya itu di pemrograman C++ gitu ya. Jadi core functionnya, algoritma yang ada di dalam library OpenCV itu originalnya ditulis dalam C++. Nah, terus bagaimana pemrograman lain bisa menggunakan apa fitur tersebut yang memang OpenCV ini ditulis di C++ gitu ya. Nah, ini bisa dimungkinkan dengan membuat binding lah, kayak semacam API lah. Jadi Python bisa call function atau metode yang ada di C++, kita ngodingnya di sisi Python, tapi nanti Python yang ngurusin seterusnya ke sisi C++ punya si OpenCV. Nah, ini disebutnya itu Python OpenCV binding. Jadi memungkinkan kita memanggil metode atau function di sisi pemrograman Python, tapi di-execute-nya di sisi C++. Nah, keuntungannya apa? Tentu saja dari sisi kita sebagai developer atau yang membuat codingan, ini menjadi lebih gampang dibaca gitu ya, karena struktur Python lebih mudah dibandingin C++, dan eksekusinya tetap di sisi C++ yang tentu saja bisa secepat di C++, di-compare dengan natifnya Python gitu ya. Kelebihannya itu. Nah, berangkat dari sana, kita perlu mengenal kalau seperti itu, berarti kan ada, kalau misalkan di sisi Python, kita mengenal matriks gambar itu adalah NumPy array ya, Mas. Nah, kalau memang core-nya C++, kan di pemrograman C++ nggak ada library NumPy gitu kan. Semenjak kita tahu kalau library NumPy ini adalah library numerical computation di sisi Python. Nggak ada di sisi pemrograman lain gitu ya. Nah, terus bagaimana NumPy array di sisi Python ini bisa ditranslasi dibaca oleh C++. Jenis array-nya itu apa gitu ya. Nah, ternyata Mas, di sisi C++ ini dikenal sebuah kelas lah ya kalau kita sebut gitu ya. Itu disebutnya itu CP-mat gitu ya. Operator penulisannya kayak gini nih, ada double titik. Jadi memang khas di penulisan objek C++ seperti itu. Nah, building block dasarnya matriks di C++ yaitu CP-mat. Ini seperti kita mengenal NumPy array-nya di sisi Python gitu ya. Nah, untuk di sisi Python-nya kita kenal sebagai NumPy array dan sisi C++-nya dikenal sebagai CP-mat. Jadi ketika kita katakanlah manggil convert image ke grayscale, kan kita masukin gambar original yang RGB-nya ya. Nah, dalam bentuk NumPy array. Nah, ketika masuk ke function cptColor, itu nanti kan di internal akan memanggil C++ function yang menghandle proses konversi ke grayscale. Nah, di sana di dalam si function tersebut akan dilakukan proses konversi dulu dari NumPy array ke CVMat. Jadi yang selanjutnya dilakukan proses kalkulasi internal dan lain sebagainya ya dalam bentuk CVMat. Dikeluarkan balik ke sisi Python-nya, dikonvert balik lagi ke NumPy array. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kembali lagi di sisi C++ kita mengenal CVMat, di sisi Python-nya kita mengenal sebagai NumPy array. Nah, ketika terjadi pemanggilan function atau apa secara internal, ya Python mengakomodasi untuk perubahan tipe data tersebut lah. Kurang lebih kayak gitu. Nah, itu CVMat. Cukup populer juga kalau developernya memang mengembangkan pakai pemrograman C++, pasti tahunya CVMat. Tapi kalau kita yang mengembangkannya pakai Python, ya mengenalnya sebagai NumPy array. Kurang lebih kayak gitu.
Nah, itu struktur gambar yang pertama, gitu ya. Nah, struktur gambar yang kedua, dan ini baru gitu ya, nggak pernah sebelumnya kita singgung baik di 2 training sebelumnya gitu ya, yaitu CV umat. Nah, U-nya itu apa? Unified gitu ya. Jadi dari apa namanya dari kata unified. Jadi OpenCV Unified Matrix gitu ya. Jadi si OpenCV Unified Matrix ini merupakan image data structures versi yang lebih unified-nya gitu ya, lebih general. Kenapa harus ada UMAT? Kenapa nggak MAT saja gitu ya? Kenapa nggak cukup gitu ya? Nah, ini yang kerennya gitu ya. Kalau MAT, CV MAT gitu ya. CV MAT ini ketika kita running, ketika dia menampung data matriks, Mas, itu akan ditampung di memori host. Dalam hal ini berarti memori si Jetson Nano-nya. Memori yang menokat kepada CPU. Jadi kalau CPU Jetson Nano itu kan Tegra ARM Cortex A5 berapa gitu ya. Nah, dia punya CPU 4 GB, nah disimpan di RAM tersebut lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu CV mat. Nah, kalau CPU mat, isi Unified Matrix ini memungkinkan kita untuk menyimpan matriks image gitu ya di lokasi lain. Kalau tersedia itu juga ya. Jadi dia tuh cukup smart lah gitu ya, makanya disebutnya Unified. Kalau tersedia lokasi matriksnya itu misalkan di device memory seperti di GPU punya dedicated memory gitu ya, ataupun punya video memory terpisah, nah dia bisa utilize memori tersebut. Nah, dan juga kalau misalkan gitu ya, si apa namanya si device yang kita gunakan misalkan dalam hal ini Jetson Nano atau device lain lah yang punya GPU gitu ya. Nah, dan dia support OpenCL. Nah, ada istilah baru nih disebutnya itu OpenCL. Nah, itu bisa memungkinkan dan apa namanya mengutilize kemampuan OCL-nya. Nah, OCL ini sama seperti CUDA di NVIDIA gitu ya. Cuma kalau OpenCL itu open source gitu, Mas. Parallel framework gitu ya untuk melakukan parallel processing. Nah, dia bisa melakukan proses apa namanya pengerjaan atau operasi matriks secara paralel sehingga bisa lebih cepat lah intinya kayak begitu. Nah, Unified CV UMAT ini memungkinkan kita mengakses capability tersebut. Tapi lagi-lagi satu, kalau itu pun tersedia di device-nya. Kalau ternyata nggak apa namanya nggak support OpenCL, ya dia kembali lagi ke versi CVMAT. Dia bakal running di CPU. Kurang lebih kayak gitu. Jadi bisa dibilang CV UMAT ini adalah versi unified-nya. Dia bisa apa namanya mendetek kalau tersedia OpenCL, dia bakal lariin ke OpenCL. Tapi kalau nggak tersedia, dia bakal balikin lagi ke CVMAT untuk running di atas CPU. Gitu. Nah, berbicara tentang OpenCL, apa itu OpenCL? Nah, OpenCL ini sebenarnya Open Computing Language gitu ya, jadi framework seperti yang saya bilang tadi gitu ya, untuk memungkinkan sebuah apa namanya sebuah program di running di atas entah itu CPU, GPU, Digital Signal Processor, Field Programmable Gate Array gitu ya, ataupun hardware akselerator lain seperti dari Intel ada Myriad Vision Processing Unit, dari apa namanya dari Google ada Tensor Processing Unit dan lain sebagainya gitu ya. Hardware akselerator yang spesifik itu bisa dihandle sama si OpenCL. Nah, jadi kemungkinan kurang lebih seperti itulah OpenCL. Tapi memang si OpenCL ini walaupun dia statementnya bisa support banyak apa namanya pemrosesan, device pemrosesan, ya nggak semuanya juga ya, tergantung vendor yang merilis hardware-nya gitu ya. Contohnya misalkan kayak di Jetson Nano, kan itu yang ngebikin prosesornya itu si Nvidia kan, yaitu si Nvidia Tegra gitu ya, si chipnya itu. Nah, apakah dia support OpenCL atau enggak nanti kita bahas di bawah. Nah, cuman kalau kita berbicara komparasi gitu ya, Mas, ketika misalkan ada codingan OpenCV, ini kita berbicaranya di sisi C++ gitu ya. Dia menggunakan CVMAT dengan CVUMAT gitu ya, yang tentu saja di running pakai OpenCL. Nah, dia bisa boosting performance nih yang jauh lebih ternyata bisa performanya itu jauh lebih tinggi dibandingin hanya yang menggunakan CVMAT atau yang di running di atas CPU. Nah, contohnya nih, yang merah ini adalah yang dedicated menggunakan CPU saja, artinya pakai CVMAT.
Kalau yang kuning itu menggunakan integrated GPU ya. Integrated GPU itu apa namanya, di dalam satu prosesor ada CPU, ada GPU-nya juga gitu. Nah, Jetson Nano termasuk yang kayak begitu tuh. Jadi si GPU yang apa namanya, Nvidia Tegra yang ada pada si Jetson Nano itu kan di dalam satu chip ada apa namanya, ada CPU ARM Cortex A53 atau A57 gitu saya lupa, plus GPU Maxwell-nya gitu ya di dalam satu kemasan gitu ya. Nah, makanya disebutnya tuh eGPU atau Integrated GPU. Nah, kalau yang hijau kan dia performanya lebih tinggi tuh. Apa namanya, lebih lebih besar lah gitu ya. Nah, ini pakai DGPU atau Dedicated GPU. Ya bisa dibilang ini GPU terpisah, tidak jadi satu chip tersendiri. Kalau terpisah biasanya memorinya juga dia punya alokasi sendiri gitu ya. Nah, ini bisa dilihat komparasinya mulai dari MOG gitu ya untuk background subtraction, warp perspektif gitu ya untuk proses koreksi geometrik, cascade classifier untuk face detection, object detection, bilateral filtering, corner Harris, Clae, filter 2D, match template, Sobel derivatif. Nah, ini dia menghasilkan improvement yang signifikan kalau di-compare dengan yang versi CVMAT gitu. Itu kalau benar-benar bisa diutilize maksimal di atas OpenCL. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Sampai sini cukup clear atau perlu klarifikasi atau ada yang bingung? Silahkan. Saya baru tahu ini ya, baru dengar ya. Oh, oke, siap, siap. Ini. Tapi nanti saya pelajarin lagi, Mas. Boleh, boleh, boleh. Tapi intinya ini sebatas apa namanya, pengetahuan lah gitu ya. Oh, ternyata tuh ada para framework lain yang disebut dengan OpenCL di samping CUDA yang selama ini kita dengar di NVIDIA gitu ya. Iya, Mas. Iya, Mas. Saya garis besar sih paham. Oke. Nah, sekarang kita uniknya gini. Kalau misalkan eh, kan berarti arahnya ada dua hal nih. Kita perlu ngecek apakah device kita support OpenCL, dan yang kedua kita perlu ngecek apakah library yang kita gunakan OpenCL enable gitu ya. Nah, karena kita sekarang konteksnya pakai OpenCV, apakah OpenCV yang kita gunakan apa enable OpenCL atau tidak gitu ya. Nah, itu kita bisa cek. Kalau di OpenCV itu bisa kita pakai function cp2 get build information. Nanti ada informasi terkait apakah OpenCL enable atau enggak. Tapi tentu saja kita perlu cek juga ya apakah device-nya bisa running OpenCL atau tidak gitu ya. Nah, itu satu. Nah, itu tentang OpenCV data structure yang CV UMAT, Unified Matrix gitu ya. Nanti implementasinya kita tunjukin di bawah apa perbedaannya di konteks ketika kita running di Jetson Nano ya. Nah, struktur yang ketiga, Mas nih. Jadi tipe data apa image matrix yang ketiga yang disupport OpenCV adalah OpenCV CUDA GPU matrix. Nah, kalau yang tadi kan unified matrix, artinya dia bisa si unified matrix ini nanti yang akan mengalokasikan ke CPU kah atau ke GPU kah, tergantung available-nya apa dan tergantung OpenCL-nya tersedia atau enggak. Kalau enggak, balik lagi ke CVMAT kan. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya tuh OpenCV CUDA GPU matrix gitu. Jadi otomatis ketika kita meng-create sebuah matriks baru menggunakan kelas CV CUDA GPU matrix ini, otomatis dia akan di-keep di memori GPU. Nah, bukan di memori yang diakses di host gitu ya, dalam konteksnya memori Jetson Nano secara utama gitu ya, tapi memori GPU karena GPU itu punya alokasi memori tersendiri, entah itu shared atau enggak gitu ya. Shared itu berarti kan misalkan kalau hostnya 4 GB, ya si GPU yang nempel ke device Jetson Nano itu adalah mencaplok sebagian dari 4 GB tersebut. Nah, itu shared gitu ya. Jadi biasanya yang ciri-cirinya kayak begitu integrated GPU. Contohnya di Jetson Nano. Tapi bisa juga dia punya dedicated memory. Kayak di PC high-end buat game gitu ya, Mas. Buat gaming gitu ya. Kan dia di Mobo-nya itu kan punya slot GPU tersendiri, entah itu kita bisa pakai apa misalkan GT 1060 Ti gitu ya atau RTX gitu ya. Nah, itu dedicated memory gitu. Si video card-nya itu punya GPU punya RAM tersendiri lah gitu ya, di samping RAM yang nempel ke laptop yang diakses sama CPU. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu nanti ada plus minusnya. Di bawah saya kasih summary. Tapi intinya ketika kita pakai CV CUDA GPU mat,
si matriksnya itu bakal di hold di GPU memory. Nah, selain itu apa namanya kelebihannya dibandingin CVMAT dan CV apa namanya umat gitu ya. Nah, tentu saja karena ini udah di levelnya CUDA GPU, kita bisa utilize capability dari CUDA, termasuk computational capability-nya dia, kecepatan komputasinya dia gitu ya. Apa namanya? Mulai dari untuk memproses matriks dengan ukuran yang sangat besar, pasti lebih ampuh di CUDA dibandingin pakai CVMAT yang mengandalkan CPU. Karena kita tahu nih, kayak misalkan di di Jetson Nano, itu kan GPU-nya tuh pakai NVIDIA Maxwell, ada 128 CUDA core gitu ya. Jadi bisa lebih powerful lah dibandingin yang CPU. Tapi tentu saja memang kalau dibandingin dengan yang apa namanya GPU card high end gitu ya, kayak yang RTX 2080 gitu ya, yang memang secara jumlah core-nya aja jauh berkali-kali lipat dibandingin Jetson Nano gitu ya. Dari segi harga juga pasti beda banget gitu kan. Nah, itu memang punya komputasi yang lebih tinggi lagi, dan tentu saja kalau di-compare gitu ya, kita running OpenCV di device dengan dedicated video card GPU card seperti itu akan lebih kencang lagi gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sisi OpenCV yang Python gitu ya, versi OpenCV binding di sisi Python, kita mengenal kelas CV CUDA GPU mat yang di sisi C++ ini sebagai CV2 titik CUDA underscore GPU mat, Mas. Jadi nanti kita akan gunakan ini gitu untuk mengstore image matrix gitu ya ke dalam GPU memori gitu. Nah, untuk comparison performance-nya gimana nih antara yang CPU dan GPU CUDA gitu ya. Nah, ini contohnya gitu ya. Ini kebetulan bukan di Jetson Nano. Ini pakai GPU Tesla C2050 di-compare dengan CPU Core i5 760 ya. Di Core i5-nya dia ngaktifin SSE sama TBB. TBB itu kayak parallel processing framework-nya punya si Intel. Jadi kayak tadi tuh, parallel framework-nya punya NVIDIA ada CUDA, paralel framework-nya yang open source ada OpenCL, paralel framework-nya punya Intel, CPU ada TBB contohnya itu ya. Nah, ini komparisinya seperti ini. Ini kebetulan dihasilin dari risetnya OpenCV. Untuk yang biru itu yang CPU, yang hijau yang GPU gitu ya. Untuk primitive image processing berarti kayak kita ngelakuin cropping, resizing, grayscaling lah, mungkin ngelakuin beberapa step computer vision standar gitu ya. Nah, ini bisa boosting sampai 30 kali gitu ya speednya ya. Kalau di device ini. Stereo vision, gabungin dua gambar jadi satu frame gitu ya. Entah itu kayak kemarin kan kita kasusnya itu untuk image stitching gitu ya, atau untuk 3D reconstruction. Nah, ini bisa boosting sampai 7 kali. Hawk gitu ya, untuk pedestrian detection itu bisa boosting sampai 8 kali. Violation space detection, hard cascade classifier gitu ya, bisa 6 kali. Surf key point ini kayak kayak tracker ya gitu ya, untuk object tracker itu bisa boosting sampai 12 kali. Kurang lebih komparisinya kayak gini. Kalau di compare dengan yang di atas, karena memang device hardware-nya berbeda ya susah juga untuk kita lihat ya. Tapi kurang lebih kalau di device-nya ini Tesla C2050 dengan CPU Core i5, resultnya seperti ini. Tentu saja ketika kita pakai GPU card yang lebih tinggi, resultnya pasti berbeda lagi ya. Apakah lebih tinggi juga, dan mungkin kalau CPU-nya juga pakai yang generasi terakhir gitu ya, latest gitu ya, untuk CPU i5 atau bahkan mungkin i9 atau i7, pasti mungkin hasilnya bakal berubah juga. Kurang lebih seperti itulah. Depend on device yang kita gunakan. Tapi mostly kalau kita pakai GPU yang keluaran terbaru dengan komputasi yang paling baik gitu ya, paling tinggi, itu bakal lebih mengungguli yang versi CPU implementation. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi jadi untuk konsumsi lebih sama ya, Mas ya? Bagaimana, Mas? Ya, tapi untuk kayak konsumsinya itu harus sama lah ya. Yes, sama sih. Kalau secara memory consumption ya sama-sama aja gitu ya, karena kan size binary-nya ya segitu-gitu juga nih kalau secara gambar gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, summary-nya seperti ini tadi yang saya jelaskan gitu ya, intinya untuk yang NumPy array itu image matrix yang selama ini kita kenal di sisi C++ ini dikenali sebagai CVMAT.
Kalau untuk yang Unified Matrix ya, di sisi Python ini dikenali pakai cv2.umat. Kalau di sisi C++ Math cv-umat seperti ini. Kalau yang Python CUDA matrix cv2 CUDA underscore GPU matrix. Kalau versi C++ kelasnya seperti ini. Jadi intinya bentuk yang di versi Python ini merupakan binding untuk yang originalnya ditulis dalam C++. Kurang lebih kayak gitu. Ya, Mas, paham, Mas. Oke, nah sekarang kita akan coba implementasikan gitu ya teori barusan, konsepnya gitu ya ke pemrograman OpenCV di Python. Nah kita coba cek dulu nih ya. Kan kita masih ingat kalau tipe data yang kita baca pakai CV2 Embedded ini adalah NumPy array gitu ya. Nah sekarang kita akan coba nih bagaimana mengakses menyimpan sebuah matriks gambar dalam format unified matrix. Nah, ini sebenarnya proses yang awal tetap sama nih. Pintu masuknya pakai CV2 Embedded, Mas. Tapi yang dilakukan selanjutnya adalah converting ke UMAT. Jadi yang kita lakukan selanjutnya adalah mengkonvert gambar yang ada itu ke versi UMAT. Nah, caranya adalah tinggal panggil CV2 UMAT, IMG-nya apa. Nah, tinggal kita tampung ke variabel baru di sini, kita bisa sebut aja IMG underscore umat gitu ya. Nah, ini kita cek type-nya. Nah, type-nya di sini berubah nih. Kelasnya CV2 umat. Nah, di sini kalau udah di levelnya CV2 umat, metodenya bukan metode nampil lagi gitu, bakal berbeda. Kalau kita cek nih ya, ada properti apa aja nih di IMG umat gitu ya. Kita tinggal pakai function dir. Untuk ngelisting ada metode atau properti apa aja di objek IMG umat yang merupakan unified matrix-nya OpenCV di sisi Python. Nggak banyak sebenarnya kalau secara metode kayak context, get, handle, is continuous, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini kita bisa manfaatkan satu lagi ya. Bagaimana nih kalau udah masuk space-nya umat, kan misalkan kita ngelakuin resizing, converting ke grayscale, terus apply canny, edge detection, detect contour dan lain sebagainya, pemrosesan di sisi computer vision lah, bisa banyak hal gitu mas. Udah selesai kan masih konteksnya di tipe data image umat, gitu kan? Terus kalau mau kita imshow gimana? Sementara imshow itu kan dia expect NumPy array kan, nah nggak bisa OpenCV umat. Nah berarti kita harus convert balik dari umat objek yang udah kita punya gitu, yang udah kita proses tadi misalkan ya, entah ngapain gitu ya. Nah, convert baliknya gimana? Dari unified matrix ke image matrix yang biasa atau NumPy array gitu ya. Ini gampang, tinggal panggil aja objek umat-nya, terus masukkan terus kita panggil metode get gitu ya. Jadi umat.get outputnya adalah berupa NumPy array lagi. Ngembaliinnya kayak begitu. Nah, kalau kita running, kita cek lagi tipe datanya, nah ini balik lagi jadi NumPy array. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Jadi yang barusan kita lakukan, baca gambarnya gitu ya, pakai CVMAT gitu ya, tentu saja di hold di CPU, terus di-convert ke umat. Kalau tersedia GPU device, bakal dimasukkan ke memorinya GPU, bakal diproses, kalau kita manggil function seterusnya ya, di atas GPU juga gitu ya, kalaupun tersedia OpenCL-nya. Kalau tidak, sama aja bakal di running di atas CPU. Nah, ngembaliinnya lagi, ini bisa pakai metode ini. Secara internal juga kalau misalkan memang sebelumnya memorinya ditaruh di GPU, bakal ditarik lagi ke CPU gitu, bakal di-download balik ke sisi memori CPU atau memori host gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi ini seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Ini tergantung nih apakah library-nya OpenCL enable dan juga device-nya capable untuk running OpenCL atau enggak nih. Kalau di OpenCV kita bisa cek nih untuk ngecek apakah build yang terakhir kan kita ada install manual itu ya, build manual OpenCV mengincludekan OpenCL atau enggak. Nah, ini untuk ngecek ulangnya itu pakai metode get build information seperti tadi di atas saya sebutkan. Ini tinggal di run aja. Oke, nah udah di run kayak gini ini lumayan banyak log. Kita tinggal scroll ke agak bagian bawah gitu. Cari konteksnya itu yang OpenCL, Mas. Nah, ini ya, Open Computing Language. Di sini isinya yes, artinya enable, tapi no extra fitur.
include path-nya ada di sini, library OpenCL-nya. Nah, link library-nya dynamic load. Intinya OpenCL-nya enable, dia baca ada library apa namanya, ada OpenCL library-nya di sisi sini. Nah, cuma ini walaupun misalkan di sisi OpenCV-nya itu enable gitu ya, OpenCL-nya, belum tentu nih device-nya OpenCL device-nya OpenCL capable atau nggak bisa ngerunning OpenCL atau enggak. Nah, itu kan permasalahannya. Nah, itu adalah step selanjutnya yang harus kita tes gitu ya. Tapi sebelum itu sebenarnya nanti ada di kesimpulan di bawah, kita coba compare gitu ya, performance dari yang pakai NumPy array, artinya yang CVMAT gitu ya Mas, dengan CV umat yang pakai OpenCL kalau ada gitu ya. Bisa lebih cepat atau enggak? Kalau lebih cepat kan berarti kebukti, oh nih device bisa utilize OpenCL gitu kan. Tapi kalau sama berarti nggak ada OpenCL. Nah, gimana cara ngetesnya? Ini saya punya program sederhana. Jadi pipeline codingannya tuh simple, Mas. Kita akan melakukan resize sebuah gambar. Jadi pertama kita baca dulu sebuah gambar, si lena.jpg ini. Yes. Nah, lena.jpg ini kita baca. Habis dibaca, kita akan resize ke super big image size gitu. Jadi kita gedein 10 kali lipat. Jadi yang asalnya katakanlah ini original asalnya 344,354, kita resize ke ukuran yang lebih gede. Big H, big W-nya itu adalah 3440350, berarti 10 kali lipatnya ya. Nah, setelah itu kita lakukan rotate searah jarum jam atau minus 90 derajat. Terus kita convert ke grayscale, terus kita lakukan Kenny edge detection, terus kita rotate 90 derajat kebalikannya gitu ya, counterclockwise berlawanan arah jarum jam. Terus kita resize balik ke original size. Nah, kita akan melakukan hal ini gitu ya. Kita akan melakukan step-step ini. Terus kita looping berkali-kali gitu ya, biar dicari rata-ratanya, karena kalau looping satu kali kan kayak bener nggak, jangan-jangan memang kan bisa aja fluktuatif ya kalau komputasinya ya. Iterasi pertama berapa, kedua berapa, mungkin aja beda dikit. Nah, kita running 100 kali lah. Cari rata-ratanya biar objektif gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk ini yang barusan saya bilang di atas, Mas, pipeline-nya, baca gambarnya, resize, rotate, convert color ke grayscale, edge detection, rotate, resize. Gak perlu pusing untuk beberapa function yang belum kita pelajari sebelumnya, contohnya kayak Kenny edge detection, karena di depan nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini cukup untuk mendemonstrasikan aja apakah CVMAT dan CV umatnya itu lebih powerful atau enggak gitu ya, CV umatnya. Nah, seperti yang saya bilang, ini kita looping 100 kali. Nah, untuk mengukur waktu execution-nya, ini saya pakai metode dari OpenCV, get tick count. Ya, ini kita pointing di titik awal, terus juga kita pointing di titik akhir, get tick count di titik akhir juga. Nah, ini dia bakal ngitung seberapa detik gitu ya, ada berapa detik delta dari E1 ke E2. Nah, habis itu kita bagi tick frekuensi gitu ya, untuk biar dapatin waktunya gitu ya, ada berapa kali tick. Nah, ini cuma saya masukin ke sebuah list yang namanya times ya. Jadi saya append tiap iterasi, kalau ngelooping 100 kali kan berarti saya punya waktu execution sebanyak 100 gitu ya. Nah, di sini saya kasih rata-ratanya. Kita cari rata-ratanya, dipakai function NumPy lah. Habis itu saya print. Nah, kurang lebih kayak gitu yang kita lakukan di sini. Nah, ini implementasi yang NumPy array atau yang biasa kita sering lakukan lah gitu ya. Kalau di OpenCV gitu ya. Ini kita coba running seberapa cepat dia memproses per satu flow ini gitu ya, satu pipeline ini gitu ya. Mulai dari baca, resize, rotate, detect ini sampai resize balik lagi ke original size. Karena ini looping 100 kali, berarti ya akan lumayan makan banyak waktu. Kita tunggu sampai selesai. Image Kenny itu Kenny itu image processing aja kan ya maksudnya? Yes, dia. Kenny itu sebenarnya kayak ngedetek edge gitu ya, ada batas tepi nggak digambar gitu. Iya. Nah, jadi kayak algoritma, kenapa disebutnya Kenny? Karena penemunya namanya Kenny gitu ya. Oh iya. Iya, itu nanti lebih jelasan nanti pas di materi detection lah, kayak ada edge detection dan lain sebagainya, itu kita bahas tuh. Si Kenny lebih detail ya. Iya, saya pernah baca-baca singkat doang sih. Oke, makanya sedikit ya, harusnya sedikit familiar ya.
Nah, ini kelihatan nih Mas, average processing time-nya di CPU atau yang pakai CVMAT atau yang pakai NumPy array ini sekitar 0,44 second. Artinya untuk ngeproses ini nih rata-rata sebanyak 0,44 second lah. Gitu ya. Jadi perlu waktu sebanyak ini. Nah, ini untuk yang implementasi image matrix ya atau yang NumPy array. Nah, sekarang kita akan compare Mas dengan yang implementasinya si UMAT ya, OpenCL gitu ya. Nah, codingannya strukturnya mirip-mirip, cuman seperti yang saya tunjukkan di atas, untuk mengakses UMAT, kita perlu convert dulu matriks NumPy yang kita punya gitu ya ke UMAT gitu ya. Caranya kan tinggal seperti tadi di atas, kita dapat UMAT-nya, itu tinggal bisa masukin aja ke function OpenCV seperti biasa. Itu udah supported, jadi nggak harus kita apa-apain gitu, CV resize, rotate-nya dia langsung bisa recognize, oh ini yang masuk CV UMAT gitu ya. Rotate, CVT color, Kenny, rotate, resize balik lagi ke original. Nah, bedanya pas di awalnya itu kita convert ke UMAT. Nah, otomatis gray di sini juga formatnya adalah gray dalam tipe data UMAT-nya, Mas. Nah, pas kita nanti mau imshow ya kita bisa lakukan imshow gitu ya. Oke, kita bisa running. Kita coba ya. Nah, di sini juga selain untuk nyari average processing time UMAT-nya, saya akan hitung juga speed up overmat. Jadi kita compare waktu yang dibutuhkan proses yang NumPy array dibagi dengan waktu yang dibutuhkan si UMAT ini, Unified Matrix. Kalau misalkan waktunya lebih cepat, berarti kan berapa kalinya gitu ya. Berapa kalinya speed up gitu ya. Nah, ini mungkin harusnya nggak harus ada S-nya, biar nggak misleading. Oke, kita tunggu. Apakah bisa speed up? Nah, ini bisa menjawab nih, apakah Jetson Nano bisa utilize OpenCL atau enggak. Ternyata, Mas, pas kita running nih, average processing time OpenCL-nya itu 0,45 second. Kalau di compare kan yang CPU 0,44, malah lebih jelek gitu kan. Walaupun memang 0,01 second ya. Speed up-nya itu nggak ada gitu, nggak meningkat sama sekali gitu ya. 0,97, nggak satu kali lebih gede gitu ya dari yang CV mat di atas atau yang NumPy array. Kok bisa begini gitu ya? Apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Ini hasil converting apa namanya? Hasil deteksi edge-nya, hasil deteksi Kenny-nya yang udah di resize by ke original. Kenapa hasil UMAT-nya itu nggak memuaskan gitu ya? Apakah berarti si Jetson Nano tidak mengutilize OpenCL gitu ya? Tidak bisa running OpenCL? Padahal kan tadi di OpenCV-nya itu OpenCL enable ya. Nah, ini seperti yang saya juga temukan di forum NVIDIA. Mereka mengatakan karena NVIDIA Tegra atau prosesor yang digunakan di Jetson Nano itu tidak support OpenCL. Jadi si NVIDIA si pihak NVIDIA-nya tidak merilis versi OpenCL yang bisa di running di CPU Tegra. Sampai sekarang belum membuat support untuk bisa bisa dijalankan lah si OpenCL-nya. Walaupun kita bisa install di OS-nya ya, tapi belum tentu bisa di running benar-benar pakai GPU NVIDIA-nya. Nah, mungkin kenapa bisa seperti itu? Padahal kan kalau disupport bagus gitu kan. Karena si NVIDIA Tegra kan udah punya framework tersendiri yang namanya ya NVIDIA CUDA ya. Ya itu mungkin istilahnya bisa dibilang ada kepentingan apa ya, misalnya ada kepentingan dagang lah. Dia udah punya parallel framework sendiri, ngapain harus nge-support OpenCL yang jelas itu kayak kompetitor lah, kurang lebih kayak gitu. Tapi ini bisa bermanfaat kalau kita utilize atau running di device lain kayak Raspberry. Raspberry itu support OpenCL. Atau kayak mini PC lain misalkannya Android gitu ya, ataupun ya cari gitu ya ARM device lain yang support OpenCL, itu kan ada beberapa yang support. Nah, ini harusnya bisa speed up compare to original yang NumPy array, Mas. Idenya kayak gitu. Iya, Mas. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut, Mas. Nah, dari yang barusan implementasi CV UMAT, kita akan beralih ke yang OpenCV GP UMAT.
walaupun memang tidak memuaskan gitu ya, karena tidak bisa utilize Jetson Nano GPU gitu ya, nggak bisa OpenCL-nya nggak bisa running, malah dibalikin ke pemrosesan CPU gitu ya. Itu memang apa adanya seperti itu, seperti alasan yang barusan saya bilang. Nah, tapi sekarang kita bisa coba nih, oke, kita coba deh performa kudanya gitu ya. Kalau memang dia bilang nggak mau support OpenCL, kita lihat nih kudanya bisa bikin performa yang lebih bagus atau enggak. Nah, untuk memanfaatkan GPU Math Data Structures di Python yang menggunakan CUDA, ini kita bisa baca gambarnya via apa namanya CV2 Imred seperti biasa. Otomatis di sini levelnya IMG-nya itu masih disimpan di memory host ya, atau di NumPy array. Nah, untuk biar bisa diutilize atau di running di atas GPU Jetson Nano menggunakan CUDA, caranya ya tentu saja menggunakan metode cp2 CUDA underscore GPU Math. Jadi kita create dulu GPU Math object di sini. Ini bebas kita sebut apa aja, Mas. Jadi kita create kayak begini dulu. Nah, udah berhasil di-create, kita panggil sebuah metode yang ada di dalam IMG GPU Math-nya ini adalah metode upload. Nah, ini berfungsi untuk mengupload matriks gambar yang ada di memory host ke GPU Math atau yang ada di GPU memory, ya, di GPU Maxwell-nya punya si Jetson Nano. Nah, kenapa harus diupload ya? Karena ini beda lokasi gitu. Kalau bayangkan ini kayak 2 ember gitu Mas gitu ya. Jadi ketika di EMRAID ini masuk ke ember pertama, tapi kalau kita pengen runningnya di GPU harus masuk ke ember kedua. Jadi ada proses mindahin air dari ember pertama ke ember kedua. Nah, ini caranya itu pakai GPU Math.upload. Ada proses transfer data lah gitu ya. Nah, otomatis ketika kita udah masuk ini si IMG-nya ke IMG GPU Math ke IMG GPU Math ke ke GPU memory. Nah, gambarnya sekarang memiliki tipe data ya GPU Math gitu ya. Atau CUDA GPU Math. Ini kalau kita running, nah tipe datanya CV2 CUDA GPU Math. Nah, otomatis si gambar yang kita punya original setelah jadi IMG GPU Math, IMG GPU Math ini nggak punya properti NumPy array, gitu ya, nggak bisa kita pakai dot shape dan lain sebagainya, sama seperti tadi yang human. Nah, dia ada metode atau properti apa aja, kita bisa cek seperti cara di atas. Lebih banyak dibandingin yang UMath, gitu ya, Unified Matrix. Di dalamnya ada adjust ROI, assign to channel untuk ngecek ada channel apa aja, clone ya, call untuk cek kolom rank, convert to untuk di-convert ke tipe data lain gitu ya. Misalkan dari yang gambar, kan defaultnya kalau gambar itu unsigned 8 bit 3 channel ya Mas. Misalkan mau di-convert ke 32 unsigned signed 32 bit float gitu ya. Itu juga bisa ini pakai function float to. Ada create. Ini kalau kita pengen bikin matriks kosongan gitu ya. Terus ada banyak lah metode-metode lainnya. Tadi ada yang upload, juga ada yang download juga gitu ya. Kalau ada upload, ada download gitu ya. Nah ini ada upload, terus juga ada download. Jadi kalau upload untuk masukin matriks dari host memory ke GPU memory, kalau download buat narik lagi nih dari GPU memory dibalikin ke host memory sehingga outputnya dalam format NumPy array, kurang lebih kayak gitu. Nah ini kita coba cek nih setelah jadi IMG GPU Math, kan kita bisa cek pakai ada metode size ya di sini ya. Nah, size-nya ini ya. Benar gak nih size-nya ngikutin yang original si lena.jpg ya. Yang tadi kan kalau nggak salah size-nya itu 344 kali 35 berapa gitu ya. Nah, ini kita tinggal running aja. Nah, W-nya 354, Age-nya 344. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini berarti kita sukses nih nguploadin si gambar yang kita punya yang originalnya di host memory ke GPU memory. Kita cek size-nya udah sama sesuai punyanya si Lena gitu ya, segini. Nah, kita bisa download balik nih dengan cara IMG GPU Math.download Mas. Sehingga outputnya itu udah berupa matriks image matrix yang NumPy array atau udah balik ke host memory lagi. Kalau kita cek type-nya, balik lagi jadi NumPy array. Nah, tentu saja nggak sekonyol kita ngupload terus download lagi ya. Setelah di-upload itu, kita bisa lakukan, kita bisa running metode apapun di sisi OpenCV yang support juga
agar apa? Biar pemrosesannya itu lebih cepat, bisa accelerate processing computer vision-nya. Habis beres dengan serangkaian activity image processing-nya baru di-download. Nah, download-nya di akhir gitu. Jangan di-upload, download, upload, download, upload, download. Otomatis kan malah lama di-upload, download gitu ya. Transfer datanya malah makan banyak waktu gitu. Idenya kayak gitu tuh triknya. Jadi kita harus pastiin ngupload di saat awal, seterusnya pakai metode apa namanya OpenCV yang support CUDA processing, udah beres di ujung pemrosesan baru download. Nah, seperti tadi itu di atas. Awalnya di-upload pakai umat, convert, resize, detect apa namanya edge detection atau ngelakuin apalah gitu ya, terserah sampai sepanjang apapun yang kita mau. Ujungnya baru kita download gitu. Nah, sekarang kita coba lakukan hal yang sama seperti di atas, Mas, gitu ya. Tapi kita pakai metodenya JPU mat gitu ya, pakai CUDA, gitu ya. Nah, di sini akan melakukan pipeline yang sama. Kita akan resize ke super big image, rotate searah jarum jam atau minus 90 derajat. Kita grayscaling, Kenny edge detection, rotate balik ke 90 derajat atau berlawanan arus jarum jam. Terus resize ke original size-nya gitu ya. Sama juga di sini saya punya list kosong times untuk nyimpen waktu execution per step-nya karena kita akan looping 100 kali. Di sini saya punya ukuran gambar yang besarnya untuk di resize gitu ya. Terus yang originalnya ini punya Silena. Nah, di sini seperti yang saya tunjukkan di atas, kita perlu melakukan namanya itu proses inisialisasi. Nah, biar fair, itu tuh kita nggak masukkan di proses tick count gitu ya, nggak di dalam tick count ini gitu ya. Kenapa nggak di dalam? Kenapa proses ini nggak di dalam sini gitu ya? Karena gini, untuk ketika kita manggil ini Mas, CV2 GP CUDA GPU mat itu cukup satu kali aja gitu ya. Ketika udah jadi si objek GPU matnya itu kita bisa pakai berulang-ulang. Jangan diinisiat lagi, karena di sisi GPU Jetson Nano-nya dia bakal melakukan proses inisialisasi GPU kembali gitu ya, bakal allocate memori lagi. Jadi ada hal-hal yang istilahnya tidak fair untuk di-counting lah, karena itu bukan pemrosesan bisa dibilang bisa kita cancel lah, istilahnya bisa cuma kita lakukan satu kali di awal. Nah, untuk itu makanya ada proses inisiasi nih kalau di GPU. Agak ribet sedikitnya tuh di sana kalau kita pakai CUDA implementation untuk image processing. Nah, contohnya itu untuk kita create objek GPU mat dulu. Nah, di sini kita perlu initialize, kayak kita manasin dulu nih memorinya tuh kita kasih kursi kosong deh gitu ya. Nah, ini pakai metode create. IMG GPU mat, create. Nah, ini kita bikin space gitu ya, kosong di memori GPU sebesar W,H gitu ya, atau 344,354. Kosong isinya. Benar-benar matriks ukuran 0 tapi lokasinya di memori GPU. Nah, dengan seperti ini kita udah sediain lah kursi-kursinya gitu ya untuk si satu lokasi ini yang kita sebut dengan IMG GPU mat. Nah, ini untuk menghold yang originalnya Mas, yang setelah di Imred kita upload, kita holdnya di sini nih, gitu ya. Karena kan size-nya segini ya. Nah, abis itu kan kita resize tuh ke yang ukuran jumbo gitu ya, yang ke 10 kali lipatnya. Nah, lagi-lagi kita harus allocate memori lagi nih, allocate bikin kursi kosong lagi lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Ini saya sebut IMG Big GPU mat gitu ya. Ini size-nya Big W dan Big H. Nah, ini untuk kita sediain, kita initialize, kursinya sebanyak 3440, 3540 kalau secara bahasa kayak gitu ya. Nah, udah itu juga saya bikin kursi kosong lagi untuk hasil grayscaling dan Kenny ya. Kebetulan kenapa yang Kenny saya satuin dengan gray? Karena ukurannya sama, jadi kita bisa pakai kursi yang sama lah. Ukurannya di Big W dan Big H, tapi di sini tipenya beda. Kalau yang GPU mat yang original sama yang Big Mat ini kan dia 8 bit 3 channel ya, karena masih RGB gitu ya. Atau sama juga untuk yang di resize jadi besar gitu ya, itu juga 8 bit 3 channel. Cara nulisnya kayak gini kalau di menuliskan tipe image GPU mat gitu ya. Tinggal panggil aja CV 8U C3. Artinya kita pengen meng-create image kosongan 8 bit unsigned integer 8 bit
3 channel, kurang lebih kayak gitu ya. 3 channel karena BGR ya. Nah, untuk yang bignya juga sama. Tapi kalau untuk yang gray itu kan satu channel ya. Makanya dia beda sendiri. 8U C1 gitu ya. Kayak gitu seperti. Oh, Dan juga di sini juga saya punya alokasi memori untuk yang resultnya ya. Dipisahin. Jadi ribetnya ini nih. Nge-create apa namanya? Nge-allocate dulu apa namanya? Kursi-kursi kosongannya lah untuk disiapin di sisi memori GPU. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Suara saya cukup jelas ya, Mas? jelas Mas. Oke. Nah, kita lanjut nih, Mas. Di sini ada yang unik nih, cara kita memanggil metode atau memanggil OpenCV untuk edge detection menggunakan. Kalau di implementasinya MAT atau apa implementasi yang biasa di atas kan kita tinggal panggil aja CV2 Kenny ya, kayak gini doang. Iya. Masukin aja gambarnya. Nah, kalau di JPU agak ribet dikit nih. Jadi kita harus bikin objek terpisah, namanya terserah namanya apa. Contohnya kita sebut aja Kenny ya. Nah, di sini ada kayak objek generatornya untuk meng-create Kenny detektornya gitu ya. Jadi ini dibikin di awal. Nah, objeknya udah ke-create, baru di dalam objek ini tuh ada metodenya untuk ngedetect. Nah, jadi kalau di atas kan cukup CV2 Kenny udah gitu beres. Kalau di implementasi Kenny object detection-nya di sisi kuda, itu perlu pakai apa namanya? Object initialization seperti ini gitu. Dan yang menarik, metode-metode yang kuda enable itu setelah CV itu ada bagian kudanya, Mas. CV2.kuda gitu. Menandakan kalau Kenny-nya ini kita pakai mode kuda. Gitu. Iya. Bedanya itu tuh. Kalau yang UMAT itu kan sama-sama aja ya ketika kita masukin ke resize, grayscale, itu sama aja. Tapi kalau Masnya perhatiin di sini, pas di pipeline pengerjaan image processing-nya, untuk resize itu dia pakai depannya kuda. Rotate, kuda. Convert color, ada kudanya. Kalau Kenny kan memang cara manggilnya udah beda ya di awalnya. Di sini ada Kenny detect. Terus rotate lagi ada kudanya, resize balik lagi ada kudanya. Pembedanya itu. Nah, dengan jadi istilahnya kalau untuk yang implementasi kuda ini secara struktur codingan benar-benar dipisahin dengan yang original OpenCV-nya. Karena memang sama si OpenCV didesain agar ini benar-benar bisa jalan running well di GPU gitu ya. Entah mungkin kedepannya bisa dibikin unified lagi kayak yang UMAT atau apa, kita nggak tahu. Tapi untuk versi yang sekarang kita pakai di OpenCV, kalau saya sekarang ya pakai 4.4 gitu ya, itu cara manggil metode-metode yang kuda enable itu kayak gini. Nah, selanjutnya ini juga agak sedikit berbeda gitu ya untuk cara masukin parameternya. Ya ini nanti lebih detailnya pas di bagian ke depan lah. Tapi di sini cukup kita untuk melihat benchmarknya saja, ya objek utamanya. Apakah pemrosesan pipeline ini lebih cepat di GPU dibandingin yang implementasinya menggunakan image matrix biasa gitu ya, yang di running di atas CPU gitu. Nah, kita tinggal running aja nih. Nah, kalau nggak salah di atas tadi berapa ya itu pemrosesannya itu yang CPU ya ini yang apa namanya yang UMAT 0,45, yang MAT biasa 0,44 yang pakai NumPy array yang running di atas CPU ya. Kita lihat ini yang di jalan pakai GPU CUDA gitu ya. Oke, nah bisa dilihat nih. Dia untuk processing time GPU MAT 0,39. Original kan tadi yang pakai yang NumPy array itu kan 0,44 kalau nggak salah namanya. 0,44 ya. Nah, di sini untuk yang di running pakai kuda 0,39 second. Lebih cepat walaupun sedikit gitu ya. Improvementnya itu 1,13 second. 1,13 lah, harusnya nggak ada S-nya ya. Jadi 1,13 kali lah. Lebih cepat sedikit. Nah, pertanyaannya kok cuma lebih cepat sedikit gitu ya? Ada yang salah nggak nih dari implementasi kita? Gitu kan? Harapan tadinya kan mikirnya bisa lebih cepatnya tuh 10 kali. Kalau tadi kan yang kita tunjukin di depan gitu ya,
Dia bilang bisa 7 kali, 30 kali. Kok di sini cuma kecil gitu kan? Apa nih permasalahannya? Sebelum bahas itu kita lihat nih hasil resultnya ya dari yang ditampilin. Nah, hasilnya mirip dengan yang implementasi yang. Nah, ini special note-nya nih dari saya. Jadi performance improvement di GPU yang menggunakan CUDA ya dibanding dengan CPU itu bergantung ke pertama seberapa kompleks task yang akan dieksekut di sisi GPU. Kalau simple task, contohnya nih kayak kita ngelakuin ini tuh tergolong tugas sederhana mas. Improvementnya itu nggak akan kelihatan gitu. Kecuali kalau kita kayak misalkan di OpenCV DNN kan kita menggunakan CUDA juga kan. Iya. Improvementnya itu kerasa banget kan, bisa beberapa kali lebih cepat dibandingin yang original. Kayak misalkan kalau nggak salah apa namanya tuh SSD aja dari yang beberapa 2 fps itu bisa jadi sampai 10 fps-an gitu di sisi Jetson Nano. Improvementnya itu kerasa banget gitu kan. Nah, kenapa di sini bisa nggak kerasa ya? Karena yang dikerjakan itu simple task. Jadi untuk apa namanya proses profilingnya pun hasil rata-ratanya pun kebanyakannya itu time consumption-nya itu kebanyakan di apa namanya lama di proses ngupload dan download gitu. Ngupload, download, mindahin dari memori apa namanya CPU apa di memory host ke GPU memori gitu. Karena kan di sini bisa dilihat nih ada proses upload lagi gitu di tiap iterasinya. Nah, ini yang mengakibatkan apa namanya prosesnya itu menjadi nggak terlalu signifikan karena dominasinya itu cuma di proses upload, kecuali nih prosesnya kompleks. Pasti pemrosesan di atas CPU lebih suffer dibandingin yang GPU. Makanya implementasi untuk GPU apa namanya acceleration untuk computer vision ini worth it kalau kita punya step yang kompleks, panjang, dan bisa dibilang itu apa namanya udah manggil function ini ngerunut sampai puluhan metode. Itu bisa jadi tuh. Nah, itu apa namanya sangat disarankan untuk di running di atas GPU menggunakan GPU CUDA mat gitu ya. CUDA GPU mat gitu kurang lebih kayak gitu. Nah, itu poin 1. Jadi yang selanjutnya juga seperti yang tadi saya singgung, usahakan pemrosesannya itu tetap di GPU space. Upload sekali, selanjutnya metode yang dipanggil adalah metode GPU. Kalau udah di ujung mau di download baru tuh. Download apa namanya baru lakuin download seperti di sini. Nah, ini akan membuat pemrosesan GPU pemrosesannya itu terus-terusan di level GPU. Tidak ada proses upload download yang akan menjadi bottleneck lah, yang menjadi time consuming-nya menjadi lebih banyak di sana. Poin ketiga adalah bergantung ke compute capability dari GPU device yang kita punya. Jetson Nano itu menggunakan NVIDIA Maxwell, arsitekturnya NVIDIA CUDA cores. Kebetulan dia shared memory, nggak punya dedicated memory di si Maxwell-nya. Artinya memori yang dia pakai itu nyomot dari 4 GB memori total punya si Jetson Nano gitu ya. Dan compute capability-nya 5,3. Kalau kita compare dengan device GPU dedicated lain nih, contohnya ini saya punya tabelnya gitu ya. Ini Jetson Nano GPU dengan GeForce yang lainnya lah gitu ya. Nah, ini yang si Jetson Nano ini nggak tinggi-tinggi amat gitu. Kalau di-compare dengan GeForce GT 430 atau Radeon HD 5570 gitu ya, ataupun dengan versi di atasnya gitu ya, ataupun di bawahnya, itu berbeda utilisasinya. Jadi bisa dibilang Jetson Nano ini nggak terlalu tinggi komputasinya, tapi nggak terlalu rendah, tengah-tengah lah. Makanya hasilnya juga kita nggak terlalu bisa harapkan lebih. Nah, kalaupun misalkan kita pengen compute-nya cepet banget, tentu saja itu bakal menang di dedicated GPU card, kayak misalkan RTX 2080 dan lain sebagainya. Kurang lebih kayak gitu, itu kuncinya. Nah, karena kalau misalkan kita udah ngomongin hardware itu udah nggak fair gitu ya, pasti yang kita bisa optimize selanjutnya adalah konsep yang poin 1 dan poin kedua. Kalau misalkan pemrosesannya kompleks, switch ke pemrosesan GPU pasti lebih worth it. Dan kita bisa gain advance untuk speed up yang tadi ditunjukin di gambar di awal, Mas. Yang pemrosesan GPU CUDA beberapa kali lebih cepat dari implementasi yang CPU. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang ini ya. Iya. Oke.
Nah, tapi ke depan kita akan coba implementasiin compare metode-metode seperti background subtraction yang memang lebih kompleks gitu ya. Itu lebih cepat beberapa kali lipat dibandingin implementasi yang CPU. Nanti kita coba lihat. Nah, itu untuk yang data structures. Terus selanjutnya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Mas? Sebelum kita lanjut materinya. Mas Ari tadi kurang jelas itu yang pakai Kenny itu kan beda ya? Itu cuma yang Kenny aja ya? Yang Kenny aja. Yang lain juga sebenarnya ada beberapa juga sih. Tapi yang untuk ditunjukkan sekarang nih, diimplementasi sekarang, cara manggilnya yang beda itu cuma Kenny. Tapi kalau untuk metode lain, misalkan ya di sisi GPU itu juga ada beberapa yang memang beda gitu ya. Kayak untuk meng-create hard cascade mirip-mirip lah ya untuk face detection. Beberapa metode caranya sedikit berbeda lah. Nanti kita akan tunjukkan di depan untuk cara manggilinnya ya. Oke, Mas. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan balik nih. Kalau tadi kan kita ngebahas terkait OpenCV data structure tuh dari panjang lebar itu ya. Ada 3 jenis sampai ujung-ujungnya kita nyasar ke CV2 CUDA GPU Mat. Iya. Yang memang bisa speed up processing computer vision ya dengan memanfaatkan komputasi CUDA GPU. Nah, sekarang kita akan coba bahas. Kalau di atas kan kita lihat nih metodenya itu kita cuma sekilas-sekilas hanya untuk benchmark aja gitu ya. Kita akan runut mulai dari metode-metode yang sekaligus nge-review juga ya materi sebelum-sebelumnya tentang splitting dan merging image channel, Mas. Ini materi dasar banget dan Masnya juga saya yakin sebelumnya kita pakai inilah gitu ya. Nah, sebelumnya kan kalau diingat karena memang matriks yang kita baca ini adalah matriks NumPy gitu ya. Untuk kita split dari channel B, GR itu kan tinggal kita pakai slicing seperti ini gitu ya. Indeks belakangnya tinggal kita specify. Yang B berarti indeks ke 0, yang G indeks ke 1, yang R indeks kedua gitu kan ya. Nah, terus kalaupun mau kita merging balik, kita gabungin lagi nih 3 channel ini kita bisa pakai library NumPy np.dstack atau deep depth stack gitu ya. Jadi dia bakal nge-merging di 3 axis gitu ya. Jadi di channel di aksis ketiga gitu ya atau level channel. Nah, ini aksis ketiga kan. Aksis ke 0, ke 1, ke 2 gitu. Indeks ke 0, 1, 2. Tapi secara aksis ini 1, 2 dan 3. Nah, ini kalau di NumPy bisa diakomodir pakai np.dstack. Sehingga nanti yang tadinya udah di split, ini kita bisa gabungin lagi secara konstruksi itu mirip dengan yang originalnya. Ada 3 channel gitu ya. Layarnya BGR juga gitu. Nah, ini kalau kita running nih, ini sama juga nih. Ini saya coba pakai metode kita ukur waktu execution-nya untuk mengcompare aja gitu ya implementasi proses splitting dan merging-nya di OpenCV di NumPy gitu ya. Terus kita compare dengan yang di OpenCV. Nah, kalau ini kan pure menggunakan function-function NumPy ya, Mas. Slicing-nya style-nya NumPy, merging-nya pakai np.dstack yang mana ini metodenya NumPy gitu ya. Terus kita lihat nih implementation execution time-nya berapa. Walaupun ini memang cuma di running 1 kali ya. Oke, di sini dia memakan waktu kurang lebih 0,005330 second. Cukup cepat gitu ya. Nah, ini implementasi yang NumPy. Nah, ini penjelasan tadi yang saya bilang np.dstack. Nah, ini parameternya berbentuk tuple atau list gitu ya. Isinya ada berupa sequence dari array atau matriks NumPy yang mau kita merge-kan gitu ya. Nah, itu yang di level NumPy-nya. Kita buktiin nih, yang hasil merging-nya sama kayak gambar Lena original nggak gitu? Jangan-jangan enggak gitu ya. Nah, ini kalau kita running, nah, ini hasil merging-nya gitu, Mas. Berarti hasil setelah di splitting, di merging, kita show, balik lagi seperti gambar Lena original. Menandakan ya ini sukses gitu. Walaupun memang execution time-nya seperti ini. 0,00533. Nah, selanjutnya
kita coba nih, ini sebelumnya kita juga nggak pernah bahas gitu Mas. Ternyata di OpenCV ada metode khusus untuk melakukan splitting channel, ya, di samping menggunakan metode OpenCV yang selama ini kita kenal dan simple juga kelihatannya gitu ya, dan mergingnya menggunakan metode NumPy gitu ya. Itu di OpenCV itu ada metodenya tersendiri Mas untuk splitting dan merging. Nah, gimana caranya? Nah, ini diakomodir dengan CV2 split dengan CV2 merge gitu ya. CV2 split ini memungkinkan kita tinggal kita inputin gambarnya apa, outputnya itu udah 3 matriks. Nah, 3 matriks IMGB, IMGG, dan R gitu ya. Nah, ini masing-masing udah satu channel sendiri nih. Jadi sama seperti yang kita lakukan di NumPy array gitu untuk slicing masing-masing channel. Oke, jadi intinya ini di sisi OpenCV juga ada metode dedicated Mas untuk melakukan splitting channel dan merging channel-channel yang hasil splitting. Gitu ya. Kalau di NumPy kan kita lihat untuk nge-splitting caranya kayak gini. Nge-merging menggunakan NPD stack ya. Nah, kalau di sisi OpenCV dia ada metode khususnya yaitu pakai CV2 split untuk nge-split satu image utuh yang 3 channel menjadi 3 array terpisah, masing-masing satu channel ya, BGR. Dan setelah 3 udah split kayak gini, kita bisa merging lagi, kayak yang codingan di atas gitu ya. Cara mergingnya pun, dari OpenCV punya metodenya sendiri, namanya CV2 merge. Gitu ya. Tinggal kita masukin kayak gini Mas. Berbentuk sequence, list, ataupun tuple boleh. Tinggal kita masukin. Channelnya urutannya harus sama ya, BGR lagi, kalau kebalik jadi nanti nampilinnya ngacak colornya ya. Nah, dengan seperti ini kita bisa hitung juga nih implementation time-nya, terus saya bisa compare juga speed up improvement over NumPy implementation-nya gitu ya, apakah lebih cepat atau enggak gitu ya, karena ini kan istilahnya metode baru dan sebelumnya kita belum pernah pakai ini ya. Nah, ini kita coba run. Oke. Nah, ini bisa dilihat Mas, yang di atas tadi ini 0,0533 ya. Kalau yang di bawah ini kalau misalkan menggunakan metodenya OpenCV yang CV2 split sama CV2 merge, ini 0,046. Di atas tadi yang implementasi pure NumPy 0,005, ini 0,004. Jadi improve-nya ini sekitar 1,15 kali ya, dari yang implementasi NumPy. Which is ini lebih cepat dikit lah ya. Nah itu keuntungannya gitu. Jadi terkadang kita pakai di awal kita introduce dengan versi NumPy karena simplifikasinya, tapi ada benefitnya juga nih kalau kita mengetahui ada metode juga nih di sisi OpenCV untuk melakukan splitting seperti ini dan mergingnya juga. Mungkin kalau gambarnya lena.jpg yang size-nya cuma 344 kali berapa pixel gitu ya, kan kecil ya. Kayak nggak terlalu ngepek. Bayangin kalau misalkan matriksnya itu gede banget, gambar 4K gitu Mas. Nah, nge-splitting dan mergingnya itu pasti jauh lebih berasa banget gitu ya. Waktu time consumption-nya itu improvement-nya itu bakal lebih cepat gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kesimpulannya, menggunakan CV2 split dengan CV2 merge jauh lebih, ya bukan jauh lebih ya, sedikit lebih cepat dibandingin yang implementasi original menggunakan NumPy gitu ya, dengan ukuran gambar lena.jpg yang hanya 344 kali 305 berapa pixel gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Coba clear? Ya, clear Mas. Oke. Nah, kita coba lihat nih implementasi di sisi GPU-nya gitu ya. Kalau barusan kan kita ngelakuin merging dan splitting pakai metode CV2 split dan CV2 merge, tapi pakai NumPy array ya yang dimasukinnya. Ini kita coba pakai GPU implementation. Kalau yang UMAT kita nggak perlu bahas karena memang kan tadi statement di atas adalah ya OpenCV-nya Jetson Nano-nya nggak support OpenCL ya. Jadi percuma kita running pakai UMAT. Nah, kita akan coba berharap nih apakah pakai yang CUDA GPU UMAT bisa lebih cepat lagi nih dari 1,1.5 gitu ya. Ini kan kalau pakai yang implementasi metode OpenCV terhadap yang NumPy
segini. Nah, apakah pakai yang GPU mat bisa lebih cepat lagi atau enggak? Sama seperti yang demo untuk cek performance tadi di atas, Mas, ketika menggunakan GPU implementation atau CUDA GPU mat gitu ya. Ini kita harus pre-allocate memori di awal ya, untuk nge-tag atau bikin kursi-kursi kosong di CUDA memori gitu ya. Di CUDA di memori punya si GPU-nya. GPU punya si Jetson Nano gitu ya. Nah, di sini ada beberapa gambar yang saya perlu allocate kosongan gitu ya. Mulai dari IMG GPU mat. Nah, ini adalah gambar originalnya untuk menghold gambar original di sisi memori GPU CUDA gitu ya. Dan karena kita split jadi channel terpisah, berarti kan saya harus punya 3 channel GPU mat gitu ya. CH1, CH2, CH3. Masing-masing ini secara tipe data unsigned 8 bit sama, tapi channelnya cuma satu. Makanya ini 8U C1. Kalau yang original kan 8U C3. Nah, untuk menampung yang hasil merging, ini saya munculin lagi satu kursi kosongan IMG res GPU mat result ya, untuk resultnya. Kalau ini secara channelnya ada 3, 8U C3, unsigned 8 bit 3 channel. Nah, udah siap nih dengan initialization-nya. Kita udah siapin kursi-kursi kosong di sisi GPU memori. Baru nih kita tick count, kita hitung nih execution time-nya. Mulai dari baca gambar, ngupload ke memori GPU gitu ya. Terus, nah ini kita yang unik gitu ya. Kalau di atas kan pakai CV2 split ya Mas. Di sini pakai CV2 CUDA split gitu ya. Dan satu lagi nih, ada yang proses yang unik gitu ya. Kalau sebelumnya kan style yang sebelumnya selalu kita lakukan adalah outputnya di sisi kanan, functionnya di sisi kiri, pakai sama dengan gitu kan ya. Nah, di OpenCV ini support operator assignment lah, istilahnya ngisi ke dalam function gitu ya, tanpa harus dibuat sama dengan. Jadi ekspresi ini itu setara dengan kalau kita panggil dengan cara seperti ini. Ini sama nih. Nah, oh iya Mas. Nah, tapi style yang kedua kita bisa panggil dengan cara seperti ini Mas. Iya Mas. Apa bedanya ini? Kenapa harus ada 2 style seperti ini? Apa keuntungan menggunakan yang ini dan yang ini? Gitu ya. Kalau yang ini keuntungannya lebih gampang kebaca gitu kan. Kita bisa secara struktur, function ini diinputin GPU mat, outputnya jadi 3, gampang dibaca kan Mas? Iya. Tapi permasalahannya ketika kita implement kayak gini, ketika beres nih dia melakukan CUDA split, dia bakal ngealokasi 3 kursi kosong lagi secara nol, karena ini ditimpa kan. Jadi yang kursi kosongan yang awal kita create, ini bakal ditimpa lagi nih. Jadi dia bakal menginisialisasi lagi lokasi di GPU memory, di wipe yang existing, dengan hasil yang dari GPU CUDA split. Karena konsepnya Python kan kayak begitu, ada misalkan library awal, variabel awal, data sama dengan hello world, terus di bawahnya itu data sama dengan 10. Si data yang tadinya isinya hello world itu diganti dengan 10 gitu. 10 ya. Makanya implementasi ini bakal merugikan nih kalau di sisi CUDA. Karena dia bakal mengalokasi, apalagi nih bayangin kalau dia tuh memproses video gitu ya. Frame by frame loopingnya itu bakal dialokasi lagi, capek dia. Padahal kursinya alokasi lagi di awal, cukup alokasi sekali di awal. Selanjutnya tinggal ngisi lagi, nggak perlu kosongin, ngisi. Nah, kalau kayak begini, alokasi di memori GPU itu bakal dia sifatnya itu kosongin dulu, baru isi. Kosongin lagi, baru isi. Kosongin lagi, baru isi. Nah, kalau pakai implementasi ini, Mas, kosongin di awal, udah keisi, timpa lagi, nggak perlu ngosongin lagi. Intinya kayak begitu. Gitu. Karena si objek kursi kosongannya itu kita nggak timpa gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah ini cuma style penulisan lah, tapi impact-nya bisa sampai sana gitu ya. Bisa menghindari untuk reallocate space di memori GPU, kurang lebih kayak gitu. Nah secara lokasi ini selalu di belakang nih, setelah kita menginputkan GPU matrix inputnya. Outputnya ini kita bisa jadi argumen keduanya lah. Gitu ya. Nah ini untuk CUDA split. Ya. Untuk merging gimana? Nah sama nih, depannya ada kudanya juga menunjukkan
metode merging di modul CUDA gitu ya. Nah, ini juga sama. Inputannya kan berarti hasil splitting. Nah, outputnya itu adalah yang flash GPU mat. Nah, tekniknya ini juga sama nih, seperti ini apa namanya, apple to apple dengan yang metode seperti ini gitu ya. Function ini di call, ditampung ke sini. Tapi seperti yang saya jelaskan beberapa saat yang lalu, kalau caranya kayak gini, dia bakal melakukan alokasi memori lagi terus-terusan gitu ya, selama proses looping gitu ya. Kalaupun di looping, kalau kayak misalkan ngeproses video frame gitu ya. Nah, jadi better ini kita masukin di dalam parameter function gitu. Dengan seperti ini, dia cukup allocate memori di awal gitu ya, pas di atas ini gitu ya. Selebihnya di sini cuma ditimpa-timpa aja dengan nilai baru. Gitu. Gak perlu kosongin lagi, timpa. Kalau kayak gitu tuh jadi double job lah. Sehingga nanti tick count-nya juga pasti lebih lama. Pengukuran komputasi kudanya jadi nggak fair gitu. Kurang lebih kayak gitulah tujuan. Nah, ini kita coba running ya, Mas. Apakah lebih cepat dari implementasi yang pure OpenCV? Kita lihat ini improvementnya malah jelek banget ya. Nah, kenapa nih bisa jelek banget? Kita coba rerun sekali lagi ya. Kita coba rerun sekali lagi. Kita run lagi. Nah, ini mentok di 0,93. Jauh dari yang implementasinya si apa namanya, yang tadi apa sebutnya tuh ya? OpenCV ya. OpenCV. Nah, kenapa bisa lambat kayak begini? Nah, seperti yang saya bilang, untuk nge-splitting dan merging ini proses simpel banget gitu ya. Malah jadi waktunya itu habis buat ngupload data gitu ya. Porsinya itu banyak diambil di bagian ini gitu. Nah, itu poinnya. Tapi kalau misalkan yang kita lakukan itu banyak, bisa jadi proses apa namanya, improvement speed-nya itu bisa lebih jauh, lebih kencang. Nah, ini kenapa dia lambat? Ya gara-gara seperti tadi statement nyambung gitu ya, statement yang di awal, karena kalau tasknya simple, malah waktunya itu banyak kepake buat proses ngupload, mindahin matriks dari host memori ke GPU memori. Ini line gitu ya. Tapi konsepnya tetap satu yang saya apa namanya, yang perlu diingat, ketika pemrosesannya kompleks, step-nya itu panjang, worth it kita convert ke versi CUDA gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Sampai sini clear, Mas? Iya, Mas. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada cropping dan resizing. Ini juga sama seperti yang sebelumnya kita pernah pelajari lah. Ini cuma refresh ya. Iya. Cropping using NumPy. Oh iya, satu lagi ya. Kalau di OpenCV itu nggak ada metode khusus untuk cropping. Kayaknya saya pernah bilang ya. Iya. Nah, sama juga di level kudanya itu nggak ada, karena di level yang biasanya aja nggak ada, ya kudanya pasti nggak akan ada gitu ya. Di versi metode kudanya juga nggak akan ada untuk nge-cropping. Sehingga ya untuk nge-cropping kita cuma bisa ngandelin NumPy slicing ya. Yang formatnya tuh pakai image array-nya apa, ymin .2 ymax, xmin .2 xmax. Sehingga nanti kita bisa crop sebagian dari image dengan cara seperti ini. Nah, ini memang hanya solusinya cuma inilah gitu kalau di level Python gitu. Nah, kalau nge-cropping ya pasti kita tahu lah isinya dari originalnya kayak gini, kita comot di bagian atasnya kayak gini, ya sudah cropnya ya sebagiannya doang. Persis seperti yang diilustrasikan di sini. Untuk pengingat proses cropping, kita read image-nya, kita lakukan NumPy slicing, ymin-nya dari pixel ke 50, ymax-nya pakai pixel minus 50. Masih ingat ya kalau NumPy array itu support indeks negatif dari yang ujung sisi satunya lagi gitu ya. Ini kalau kita tampilin dua-duanya bisa kita lihat hasil cropping. Nah, ini hasil croppingnya gitu ya. Ini yang original, ini yang hasil cropping di koordinat 50 minus 50, 50 minus 50. Ini seperti yang sebelumnya selalu pernah kita pelajari lah. Nah, untuk resize juga di OpenCV sama gitu ya, cukup sederhana. Kita selalu pakai di beberapa training yang lalu-lalu gitu ya. Ini pakai CP2 resize.
Kita bisa pakai tinggal inputin aja ukuran tujuannya berapa. Contohnya misalkan dari Lena.cpg yang originalnya tadi 344 kali 35 berapa gitu ya. Ini kita resize jadi 320 kali 240 gitu ya. Terus kita bisa tampilin pakai metode CV2 resize gitu. Dan hasilnya jadi penyok gitu ya, karena memang aspek rasionya itu beda gitu ya. Satu yang lebih kotak, kalau kita kita convert ke yang 320 240 itu kan yang size-nya si ini ya, size-nya si image standar lah gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini resize biasa. Nah, bisa juga kan kita akalin dengan menggunakan rasio gitu ya. Ini rasio menggunakan parameter rasio yang manual gitu ya. Kita bikin variabel rasio misalkan pengen di resize 0,5 atau berarti dipangkas 50% gitu ya. Nah, ini tinggal baca dulu original size-nya. Nah, target size-nya ini tinggal bikin variabel baru with original size dikali rasio. Berarti kalau di sini yang original size-nya si Lena kan 344 kali 35 berapa gitu ya. Itu dikali 0,5 semua. Artinya di variable width dan height ini akan menampung ukuran setengahnya nih dari yang original. Dari sini tinggal kita masukin ke gambar original yang kita baca, silena.jpg. Nah, ini harusnya nge-resize, tapi dia bisa keep aspek rasionya gitu ya, nggak penyek kayak tadi. Nah, ini hasilnya. Setelah barusan kita berhasil resize menggunakan rasio. Nah, ini cara manual lah, gitu ya. Secara aspek rasio tetap bisa dipertahankan, ukurannya setengah dari original. Tingginya setengahnya, lebarnya juga setengahnya kalau kita lihat ya. Ini juga yang sebelumnya kita pelajari lah. Nah, selanjutnya juga untuk pengingat, di OpenCV itu kan support untuk parameter fraksional ya, fx dan fy. Nah, mau di resize jadi berapa kalinya gitu ya, 0, berapanya, atau bahkan di enlarge gitu ya, digedein juga bisa. Nggak harus 0, ya, misalkan 1, 2, berarti kan di resize lebih besar gitu ya, itu bisa juga disupport sama si CP2 resize. Nah, untuk melakukannya, kalau mau kita pakai parameter fx dan fy, parameter size-nya itu kita perlu nolin. Nah, kenapa harus dinolin? Dengan kayak begini, si OpenCV bisa tahu, oh, ini dia mau pakai parameter fraksi gitu ya, udah mau pakai yang size target seperti ini. Ya syaratnya harus kita nolin guys. Nah, di sini kita tinggal setting aja nih. Sisi X-nya mau dibagi berapa, sisi Y-nya mau bagi berapa gitu. Di sini kalau kita set 0,5 menandakan sisi X-nya diambil 50%-nya, di resize ke 50% lebih kecil, FY-nya juga di resize ke 50% lebih kecil. Jadi kalau lebarnya tadi 344 berarti ya setengahnya 160 berapa lah gitu ya, atau 170 berapa. Nah, FY-nya juga sama dibagi jadi setengahnya. Nah, ini cara yang lebih enak lah gitu, tanpa harus ngekalkulate dulu gitu, cari original size-nya dan lain sebagainya. Kalau kita running, nah ini secara result mirip yang original gitu ya, mirip yang sebelumnya gitu ya, tapi caranya lebih simple. Nah, ini memang metode-metode atau teknik-teknik CV2 resize yang sebelumnya kita pelajari juga ya. Nah, selain itu juga untuk pengingat, di CV2 resize ini dia support interpolation method gitu ya. Jadi, karena resize ini kan secara teknik itu kan dia kalau misalkan nge-shrinking gitu ya, ngerubah ukurannya menjadi kecil, atau larging, merubah ukurannya jadi besar. Kalau misalkan ngecilin kan berarti harus ada pixel-pixel yang dihilangin gitu. Kalau larging kan berarti harus ada pixel-pixel yang ditambahin gitu di gambarnya kan. Nah, teknik untuk melakukan hal tersebut ini pakai interpolasi sebenarnya. Jadi untuk ngisi titik-titik kosongnya atau meremove titik-titik yang ada biar lebih kecil itu pakai teknik interpolasi. Nah, di CV2 resize seperti yang pernah saya sampaikan juga di training face recognition ya Mas, ada 4 teknik, sebenarnya lebih dari ini gitu ya, tapi ini yang sering kita pakai ya, kan sering kita pakai lah. Ini ada CV2 internearest, CV2 interlinear, CV2 interarea, dan CV2 interkubik. Nah, di sini saya tambahkan gambar ilustrasinya biar kebayang perbedaannya satu dengan yang lain. Nah, kalau pakai yang interlinear, namanya juga linear transformation ya, linear interpolation, ya pakai rumus linear gitu ya. Jadi rumusnya tuh Y sama dengan MX plus C lah, kurang lebih kayak gitu. Kalau kubik,
pakai cubical formula X kuadrat lah kurang lebih kayak begitu ya. Ada yang nearest neighbor, nah dia tuh ngitungnya itu pakai nearest neighbor algorithm gitu ya. Jadi lihat nilai tetangganya gitu, terus dicari nilai terdekatnya beberapa gitu ya. Ada intercubic. Nah kalau kubik, kalau misalkan ada bikubik ya. Kalau bikubik berarti selain ke arah horizontal, ke arah vertikal juga dihitung. Makanya bentuknya dia mempertimbangkan juga selain ke samping, ke atas juga diperhatikan gitu ya. Jadi titiknya itu bisa lebih smooth. Nah, dari metode-metode ini bisa kelihatan kalau yang 4 ini yang ada gitu ya, interkubik ini lebih powerful gitu ya. Di sini jadi kelihatan ya. Tapi memang karena komputasinya kan lebih berat, secara formula lebih lebih rumit, pasti komputasinya lebih lambat gitu dibandingin yang originalnya gitu, yang defaultnya. Nah, defaultnya kebetulan pakai CV2 interlinear. Nah, tapi ini ada spesialnya sebenarnya. Kalau nearest neighbor gitu ya, internearest ini cocoknya untuk shrinking image gitu ya. Kalau interlinear bisa untuk larging gitu ya. Ini kebetulan default method. Terus untuk shrinking image juga yang paling bagus itu pakai interarea gitu ya, dibandingin nearest. Kalau interkubik ini juga paling bagus lah. Tapi seperti yang saya bilang tadi, lambat gitu karena kan formulanya lebih kompleks untuk melakukan interpolasi. Kurang lebih kayak gitu ya. Ini pernah sebelumnya disampaikan, tapi ini saya tambahin pakai gambar biar gampang kebayang ya. Nah, ilustrasinya juga saya cantumin, Mas, ketika interpolasinya nearest neighbor. Jadi bayangin ini ada gambar ukurannya 2 kali 2 pixel ya. Ketika kita larging gitu ya, gedein jadi 4 kali 4, yang terjadi adalah kalau nearest neighbor itu kayak gini nih. Yang satu jadi 4 ya ukurannya 10 semua, yang 20 ya 20 semua, 30 semua. Nah, ini nearest neighbor. Kalau cuma seperti ini komputasinya pasti bakal cepat, tapi hasilnya nggak terlalu bagus gitu, pasti bakal patah-patah gitu ya. Nah, ada linear interpolation. Nah, ini pakai persamaan linear gitu ya. Yang satu pixel ini diwakili jadi 4 pixel di sini gitu ya. Jadi menggunakan rumus interpolasi linear aja gitu ya. Kalau cubic interpolation juga dihitungnya pakai persamaan kubik, dan tentu saja lebih halus transisinya gitu ya. Kalau interarea menggunakan linear interpolation, tapi lebih kompleks secara koefisiennya lah gitu ya. Kalau interarea. Nah, ini kita coba compare. Ini juga codingannya sebelumnya yang pernah saya sampaikan, Mas, pernah saya tunjukin juga gitu ya. Perbedaannya untuk pengingat gitu ya. Ini tujuannya untuk shrinking ya. Ini kalau misalkan kita pakai yang Lena yang original ya, terus kita pakai yang interlinear. Nah, kalau kita pakai algoritma yang harusnya pakai shrinking, terus kita larging, hasilnya seperti ini. Ini yang originalnya, ini yang internearest. Sepintas nggak ada perbedaan satu dengan yang lain ya untuk masing-masing ini. Antara yang linear dengan internearest. Karena memang ditujukan atau dibuat untuk larging juga si interlinear maupun internearest gitu. Tapi memang internearest lebih difokuskan lah, lebih bagus untuk shrinking. Kalau Masnya perhatikan secara seksama gitu, secara lebih detail, yang internearest ini dia lebih patah-patah, bukan lebih patah-patah ya, lebih kotak-kotak lah gitu ya. Karena dia pakai algoritma nearest neighbor dibandingin yang interlinear ya, yang lebih soft. Cuma memang perbedaannya dikit banget gitu ya. Kelihatannya cuma sedikit gitu ya. Nah, itu perbedaan antara yang internearest dengan interlinear yang default. Jadi memang kita yang tujuannya buat shrinking, kita pakai buat larging gitu ya. Nah, sekarang untuk metode-metode yang larging, yang harusnya buat ngelarging gitu ya, kita pakai benar-benar buat ngelarging image gitu ya. Resultnya seperti apa? Nah, ini bisa kita tunggu ya, karena ukurannya jadi 3 kali lipatnya, jadi kita nggak bisa lihat terlalu detail gitu ya. Nah, ini yang originalnya gitu ya. Ini pakai yang interarea. Ini pakai nearest. Pakai kubik. Ini pakai yang interlinear ya. Nah, harusnya secara urutan, secara quality gitu ya, ketika di larging, ketika digedein, yang yang nearest ini lebih jelek. Nah, ini kelihatan ya secara tampilan, walaupun memang harus dilihat secara seksama gitu ya.
dia lebih kotak-kotak karena memang sifatnya pakai algoritma nearest neighbor. Selanjutnya jatuh ke interlinear ya. Dia gradasinya halus karena memang pakai interpolasi linear. Nah, terus ada interarea di step selanjutnya. Harusnya lebih tinggi dari interlinear, tapi memang nggak bisa dimonitor terlalu detail gitu ya. Kelihatan atau malah terlihat sama. Tapi yang paling bagus itu ada di interkubik. Nah, dia jauh lebih tajam dibandingin yang interarea. Kalau dilihat sesama ini jauh lebih tajam untuk interkubik. Jadi pada intinya interkubik bagus untuk larging gitu ya. Terus kalau misalkan untuk shrinking bisa bebas apapun, interlinear juga boleh, tapi kalau mau komputasinya lebih cepat pakai nearest neighbor gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau pakai interkubik, quality yang dihasilin untuk ketika kita nge-larging image memang bagus, tapi speednya lambat gitu, karena memang kan harus pakai kubik formula. Kurang lebih kayak gitu ya. Masih ingat pernyataan itu ya, Mas? Iya, Mas. Belajar face recognition. Nah, ini juga kita bisa lakukan kalau di atas kan ada crop resize menggunakan CUDA ya. Ini juga kita bisa lakukan juga di di level CUDA. Kalau di atas tadi menggunakan NumPy Array pure di CVMAT. Ini kita pakai CV CUDA GPU mat. Apakah proses resizing dan croppingnya meningkat atau enggak? Harusnya sih enggak terlalu ya karena ini simple task. Tapi kita lihat aja lah. Nah, cuma di sini seperti yang saya bilang, croppingnya tetap pakai NumPy ya, karena kita nggak punya opsi untuk melakukan cropping di sisi CUDA ya, nggak ada metodenya. Nah, ini juga sama, ini tinggal kita running aja. Implementasinya ini 0,005 detik gitu ya. Kalau dibandingin tadi yang implementasi yang CPU only. Oh, tapi kita nggak ukur itu kayaknya ya, untuk yang biasa. Tapi yang GPU ini sekitar 0,005858 lah. Dan ini kalaupun harus di compare dengan yang pure CPU, harusnya nggak akan terlalu besar gitu ya, malah jauh lebih kecil karena seperti yang saya bilang, ini hanya task sederhana. Nah, kalau kita tampilin, dia bisa menghasilkan hal yang sama lah gitu, bisa di resize. Kalau ini kebetulan di crop dulu, baru di rasionya itu dipangkas setengahnya ya, makanya hasilnya seperti ini. Hasil croppingan terus dibagi setengahnya. Nah, intinya poinnya adalah kita bisa melakukan komputasi yang sama di sisi CPU, di sisi GPU yang sebelumnya sering kita lakukan di sisi CPU. Nah, itu untuk yang metode-metode yang sebelumnya kita lakukan implementasikan di CPU dan kita bisa juga lakukan di GPU. Nah, untuk resize ini pakai CV2 CUDA.resize gitu. Untuk resize juga sama. Nah, ini tinggal kita masukin pakai metodenya seperti yang saya bilang, jangan pakai assignment di sisi kiri gitu ya, tapi diinjek ke dalam inputan parameter functionnya biar nggak di allocate ulang gitu. Ini triknya kalau pakai metode CUDA ya di image processing OpenCV. Nah, sampai sini untuk resize dan cropping ada pertanyaan, Mas? Belum, Mas, masih paham ya. Oke. Masih pertemuan sebelumnya ya. Betul, karena ini masih mirip-mirip lah. Pembedanya cuma ini kita tunjukkan implementasinya di CUDA juga ya. Nah, yang terakhir ini adalah image color conversion untuk pertemuan malam hari ini. Ini juga topik yang sebenarnya sebelumnya udah pernah kita jajal gitu ya. Intinya si function ini kita ada function CVT color. Di atas juga pas di demo benchmark gitu ya, saya tunjukin bisa mengkonversi dari satu color space ke color space lain. BGR RGB sebaliknya atau ke HSP gitu ya. Ke BGRA yang ada bias channel gitu ya, ada opacity channel gitu ya. Seperti di PNG itu juga bisa ke grayscale yang sering kita gunakan gitu, yang paling banyak kita gunakan juga bisa. Nah, intinya kalau convert ke grayscale ya contohnya kayak gini. Level originalnya kayak gini, grayscale-nya kayak gini. Sebelumnya mungkin nggak dibahas detail proses konversi ke grayscale ini kayak gimana. Jadi sebenarnya di internal OpenCV untuk mengkonversi jadi grayscale kayak gini itu ada standarnya, Mas. Nah, dia mengikuti standar REC
601 Luma gitu. Jadi 601 Luma. Nah, formulanya itu menggunakan formula ini. Jadi Y sama dengan 0,299 dikali R ditambah 0,57 dikali K tambah 0,114 kali B. Nah, kenapa nggak 0,33 kali R, 0,33 kali G, 0,33 kali B gitu ya? Kan harusnya rata ya. Nah, ini memang didesain seperti itu. Kalau secara fotografi pasti ada alasan tersendiri. Mungkin gain kontrol yang warna green itu lebih tinggi dibandingin yang warna blue, sehingga ketika ingin menghasilkan grayscale yang lebih nyata, yang lebih hidup gitu ya, formulanya jadi seperti ini, dan ini disebut dengan 601 Luma formula gitu ya, standarnya lah. Nah, si OpenCV mengikuti standar ini untuk menggrayscalekan image. Jadi nggak sesederhana 0,33 kali R, 0,33 kali G, 0,33 kali B dijumlahin gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau penasaran terkait standar ini, saya cantumin juga linknya di sini, bisa dibaca-baca. Tapi implementasinya sederhana sebenarnya, seperti yang kita implementasikan juga di training-training sebelumnya, cuma seperti ini aja gitu ya, pakai CV2 CVT color, terus tinggal masukin deh flag flag colornya lah. Di sini contoh beberapa flag color yang disupport. Karena di sini saya punya gambar yang baru dibaca dan default flagnya itu adalah BGR, saya bisa convert menggunakan flag BGR. Kalau misalkan saya pengen convert ke gray, berarti BGR to gray. Nah, pakai convert ini. Kita running. Nah, secara otomatis di sini ya kita bisa lihat hasil konversinya dari yang original RGB ke grayscale. Gitu. Nah, ini juga sama nih, ada implementasi kudanya. Seperti yang tadi di demo di atas, di benchmark di atas, saya tunjukkan. Awalnya sama, kita harus pre-allocate memori dulu di GPU memori gitu ya. Jadi nyiapin kursi kosong seukuran gambar original. Untuk yang gambar originalnya ini saya pakai unsigned 8 bit 3 channel. Kalau untuk yang menampung grayscale, saat hasil dikonversi menggunakan CVT color versi CUDA, kan posisinya masih di CUDA memori ya. Berarti saya juga harus nyediain kursi kosong untuk matriks gray-nya gitu ya. Nah, ukurannya sama seperti yang original, W,H-nya, tapi di sini secara tipenya 8 bit unsigned, tapi channelnya cuma satu. Makanya di sini 8U-C1 ya. Selanjutnya saya baca imred gitu ya, gambar lenanya. Kita upload ke GPU memori. Nah, kita convert menggunakan CUDA CVT color, implementasi convert color space di modul OpenCV CUDA. Tinggal masukkan input matriksnya, terus color space-nya mau jadi apa. Nah, ini sama, pakai tekniknya assign ke inputan metode ya, jangan di assign di sisi kiri gitu, biar nggak reallocate terus-terusan. Nah, sehingga si gray GPU mat-nya yang kita siapin buat nampung matriks grayscale hasil processing atau konversi grayscale di sisi CUDA, ditampung di matriks ini. Terus kita show dengan cara gray GPU mat.download. Jadi ini kita bisa tampilin seperti biasa di sisi CV2 show gitu ya, yang sudah di-download dari CUDA memori ke GPU memori, ke host memori ya, ke si level Jacksonana. Nah, ini tinggal kita running, kurang lebih resultnya sama. Karena ini memang tasnya hanya untuk grayscale gitu ya. Tapi di sini bisa kita tunjukkan kalau di level CUDA juga kita bisa melakukan proses grayscaling. Tapi sekali lagi, dari semua metode yang tadi kita tunjukkan Mas, baik versi CVMAT dan CVGPU mat, khusus untuk implementasi CV CUDA GPU mat, kita perlu melakukan pertama prealokasi memori gitu ya. Jadi kita sediain kursi kosong dulu di memori GPU Jetson Nano-nya. Biar kalau udah ada kursi kosongnya kita bisa isi data gitu ya. Jangan ngisi datanya tuh pada saat proses looping kalau video stream. Karena itu bakal jadi time cost sendiri lah gitu, kurang lebih seperti itu. Sehingga nanti speed dari kudanya nggak bisa dapat. Nah, intinya seperti itu yang bisa disampaikan untuk malam hari ini, Mas. Jadi ini udah materi ujungnya ya. Itu bukan di-download dulu baru di-show ya, di-downloadnya barengan ya? Di mana? Itu kan setelah
di upload terus kan kita mau aktivasi apa nih? Itu kan ke Shifty Color. Betul, di convert ke Setelah color. itu kan setelah itu kan balikin lagi nih ke ininya ya. Iya. Download, kita download lagi ya. Download lagi, betul. Downloadnya itu pas di IMShow-nya itu ya, sekalian Bisa IMShow juga ya. gitu ya, sekalian IMShow. Kalaupun mau kita masukin dulu ke variabel juga boleh, misalkan kita img res kayak gini gitu ya. Ini sama aja. Gitu. Berarti kan dengan seperti ini kita bisa dapetin dulu matriks nampinya. Sementara kan sebenarnya ketika kita panggil kayak gini outputnya udah matriks nampi kan, tapi langsung kita transfer ke function gitu. Kalau seperti ini ibarat kata ada cangkir kosong, tuangin dulu ke cangkir, cangkir ini masukin ke IMShow. Kalau ini airnya langsung masukin ke IMShow lah, kurang lebih kayak gitu bedanya. Tapi ini resultnya sama aja gitu. Sama aja ya. Betul. Nah itu Mas kalau pakai udah GPU mat itu ya, itu kan otomatis codingannya lebih banyak ya, lebih panjang ya. Betul. Itu nanti ada masalah nggak? Mungkin image processingnya lebih cepat, tapi codingannya tuh lebih panjang. Kedepannya kira-kira ada masalah nggak? Nggak ada masalah sih, harusnya paling segi size codingannya doang. Ya kalau size codingnya mah paling ukuran KB ya bedanya. Tapi memang yang ribet itu, kalau yang saya rasakan ya selama ini pakai CUDA memori, CUDA implementation ya, modul CP2 CUDA-nya, itu ribetnya itu perlu nge-setup gambar kayak begini. Sebenarnya juga kalau kita ngoding pakai C++, developer C++ itu kan pasti menginitialize variabel terlebih dahulu kan. Tipe datanya ini apa. Nah ini seolah-olah kita dipaksa mengikuti stylenya C++ gitu, di mana kita mendeklarasi variabel di awal. Nah di mana kan selama ini kan kita enak nih kalau pakai Python ya nggak perlu deklar variabel, tulis aja apa gitu kan, langsung generate dari variabel. Nah memang di sana sih yang lumayan ribetnya lah, terutama kalau pipeline-nya panjang, berarti kan kita harus nyiapin kursi banyak gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Iya Mas. Oke Mas. Tapi kalau nanya pendapat saya, apakah worth it menggunakan GPU modul gitu ya? Worth it kalau pipeline-nya itu kompleks. Kalau sederhana seperti yang tadi saya demo-demokan, itu nggak kelihatan ya tadi kelihatan boosting sedikit sih gitu ya. Nggak kelihatan signifikasinya gitu ya. Jadi kita nggak bisa lihat tadi yang dijanjikan 30 kali, walaupun memang device-nya beda ya. Jetson Nano nggak sepowerful device yang tadi dipakai di benchmark di atas yang grafik perbandingan antara CPU execution sama GPU ya. Tapi ya di sini idenya selama device-nya itu NVIDIA CUDA GPU, kita bisa manfaatin fasilitas CP2 CUDA modul di OpenCV untuk speed up proses computer vision. Tapi ya di OpenCV bukan hanya untuk speed up proses computer vision ya. Sebelum-sebelumnya yang kita udah kenal juga gitu ya Mas, ada OpenCV DNN. Nah itu juga utilize juga, ada backend CUDA-nya juga kan ya yang selama ini kita pakai ya. Gitu. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaannya Mas? Satu lagi deh Mas. Boleh. Sebenarnya yang dibilang kompleks tuh seperti apa? Ini kan cuma image processing ya. Kompleksnya seperti apa sih Mas? Oke, pertanyaan bagus. Kadang-kadang penasaran ya. Di OpenCV codingan kompleks itu kayak gimana sih gitu ya? Pipeline-nya sepanjang apa gitu kan ya? Oke, ini mungkin saya tunjukin sebuah codingan yang pure OpenCV untuk mendeteksi lokasi plat nomor. Kita nggak pakai algoritma kayak YOLO. Kalau pakai YOLO lah nggak kita pikirin lah. Codingannya emang pendek gitu ya, pakai OpenCV DNN. Tapi kan di belakangnya itu kan ada model gede yang harus kita load, betul nggak? Komputasinya tinggi gitu kan kalau pakai YOLO, walaupun memang benar deteksinya akurat. Nah, ada versi lain dengan hanya menggunakan computer vision, nggak pakai machine learningan gitu ya, pakai teknik cuma kayak misalkan di remove apanya, dilakukan operasi-operasi computer vision yang ke depan akan kita lakukan gitu ya, yang akan kita pelajari, itu bisa mendeteksi lokasi plat nomor. Nah, itu stepnya lumayan panjang, mulai dari kita melakukan kayak baca gambar lah tentunya gitu ya, ada proses nanti convert ke grayscale, ada beberapa proses lainnya. Mungkin lebih enak saya tunjukin dulu codingannya. Nah ini
Oh, ini karena IPYNB saya buka di Colab ya biar kelihatan enak. Google Colab. GitHub. Sorry, salah pilih. Harusnya jangan new. GitHub, enter aja. Plate final code, plate recognition, oke. Nah, ini adalah contoh codingan computer vision ya menggunakan OpenCV untuk mendeteksi lokasi plat nomor. Nah, setelah deteksi plat nomornya dapat kan kita bisa crop tuh Mas lokasi plat nomornya. Nah, karakter yang ada di dalam plat nomornya itu deteksi pakai library Tesseract gitu ya. Pakai Tesseract itu algoritma OCR lah gitu. Nah, ini contohnya misalkan dari tahap reprocessing, mulai dari nge-cropping, terus nge-resize, nah convert color ke grayscale. Nah, ini ada function thresholding. Sebelumnya kita belajar belum masuk thresholding? Belum, Mas. Nah, thresholding itu untuk teknik binarisasi gambar. Kalau grayscale itu kan jadi grayscale gitu, abu-abu gitu ya. Kalau threshold itu jadi gambar itu hitam putih. Oh, iya. Nah, benar-benar kayak plat nomor itu kan spesifik ya, backgroundnya hitam, tulisannya putih. Jadi kita bisa benar-benar pisahin karakter dengan background lah gitu. Jadi kita bisa segmentasi lah. Ini pakai ada metodenya. Nanti kita belajar ke depannya. Ada 2 teknik. Thresholding biasa, ada yang rank threshold. Nyari kontur. Kita pernah belajar ya kontur detection. Mungkin belum ya? Iya. Nah, nyari kontur ini ya. Fine contour untuk deteksi kayak misalkan ada angka di ukuran mana itu nanti tepiannya itu kita deteksi gitu ya. Filter konturnya gitu ya pakai ada function tersendiri. Terus ini kita nge-sorting ya, ini mungkin bukan OpenCV ya. Bisa jadi sih ada part OpenCV-nya. Nge-sorting yang itu ukuran bounding box-nya dari kecil ke besar ya, tergantung ya ada kebutuhan kayak gini. Kok ini ada function buat ngedraw bounding box ya. Draw itu ya. Terus nah ini untuk mengurutkan titik koordinat kan katakanlah plat nomor itu kan kotak gitu ya. Titiknya itu misalkan ada yang kedeteksi itu dari entah pojok kiri atas ke bawah kemana kita bisa juga urutan ya. Ini ada function untuk nge-sorting biar urutannya itu dari titik paling kiri atas, kanan bawah, kiri bawah biar seragam. Nah ini ada fungsinya. Terus melakukan transformasi gitu ya. Nah di sini tuh ada proses perspektif transform. Nah ini nanti kita belajar juga pas di bagian geometrik transformasi. Jadi bayangin nih kalau kita ngefoto kan kalau misalkan kayak di gate masuk pintu parkir gitu ya, kameranya kan di samping plat nomor kan, sehingga plat nomor yang kebaca itu kan miring gitu kan Mas. Nah pakai geometric transformation ini kita bisa dikoreksi posisi plat nomornya itu jadi tegak lurus gitu, jadi kayak dari depan itu. Nah itu disebutnya tuh tekniknya tuh geometric transformation. Ada use case lainnya kayak misalkan kita pengen nge-crop foto dari KTP. Orang kan misalkan ngefoto itu miring-miring gitu ya, bisa aja kan kita nggak bisa nyuruh orang suruh lurus kan. Bisa aja dia ngefoto miring. Nah, geometric transformation juga kita bisa gunakan untuk nge-crop foto dalam foto KTP biar kita bukan rotate ya, di geometric transformasi biar posisinya tegak lurus. Nah, ngelakuin ini terus apa nih? Ini kayak filter lah atau apa gitu ya. Ya bisa sepanjang ini gitu ya. Iya, Mas. Nah, intinya kurang lebih seperti ini. Ujung-ujungnya untuk melakukan kayak gini doang gitu. Tapi ini tidak menggunakan sekali lagi tidak menggunakan kayak machine learning YOLO atau apapun. Ya di sini OCR-nya memang sih pakai Tesseract ya, pakai algoritma. Tapi khusus untuk deteksi lokasi plat nomornya kita nggak menggunakan algoritma deep learning. Nah ini benefitnya salah satunya adalah ya tentu saja memang kalau kita lihat kan kemarin YOLO juga walaupun kita running pakai backend CUDA ya di OpenCV DNN, gak cepat-cepat amat, gak sampai 30 frame per second gitu kan. Enggak.
Nah, dengan cara seperti ini kita bisa manfaatkan agar bisa lebih cepat karena memang kan operasinya hanya operasi di level apa namanya NumPy function lah, apa NumPy function, OpenCV method atau OpenCV function yang memang komputasinya itu lebih sederhana. Gitu. Tapi memang seperti dilihat kan, itu kita harus pandai-pandai mengcrafting gitu kan, urutannya itu apa dulu nih? Oh, udah dapat gambar, diapain, 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 diapain. Nah, kedepannya kita akan coba membiasakan itu. Nanti harapannya pas di akhir training, masnya itu punya kemampuan untuk menimbang, oh ini ada gambar, saya diminta untuk mengekstrak bulatan di tengah gambar, ngasih nge-crop bulatan di tengah gambar. Step apa aja yang harus saya lakukan? Misalkan, oh di resize dulu, di convert ke grayscale, di binarisasi, di apply fine contour, di apply canny edge detection, sampai ujung-ujungnya kita dapat lokasi bulatan di tengah. Oke, Mas. Jadi kita nggak tergantung lagi algoritma deep learning, walaupun memang deep learning ini silver bullet lah, canggih tapi ya berat gitu kan. Iya. Ya, kayak begitu. Nah ini seperti yang saya bilang nih hasil koreksi geometriknya. Ini kan miring gitu ya, tapi ini bisa jadi lurus gitu, kurang lebih kayak gitu. Iya Mas. Ya, begitulah kurang lebih definisinya. Kalau misalnya Masnya nanya sekompleks apa, walaupun ini nggak kompleks-kompleks banget, stepnya itu nggak terlalu banyak lah, nggak pakai semua tools, semua metode yang ada di OpenCV gitu ya. Nanti kedepannya kita lihat lah ada apa saja gitu ya. Oke Mas, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Mas, cukup buat malam ini, juga udah mau jam 10, jam 10. Saya baru lihat jam, udah jam 10 nih. Oke. Segitu aja berarti untuk pertemuan malam hari ini, Mas. Terima kasih banyak. Nanti sampai jumpa di pertemuan ketiga. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya. Terima kasih, Mas. Sama-sama.